Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 1791. Persuasi. Sebelumnya, tidak ada yang mengira bahwa Ling Han adalah raja di antara tingkatan raja. Karena tidak ada orang yang berkumpul di sini yang bisa menerima ini. Oh, mereka, putra suci dan putri suci, pewaris kekuatan bintang 3, hanya mencapai pemutusan tanpa celah, namun anak desa dari pasukan bawahan benar-benar mampu menyerang langit dan bumi. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh kebanggaan setiap tingkatan raja. Meskipun mereka tercengang oleh seberapa kuat Ling Han, mereka masih terus mencari alasan lain untuk itu, seperti jika Ling Han telah mengambil beberapa obat terlarang, atau menggunakan kekuatan dari semacam alat langit semu yang kuat, atau menggunakan segel surgawi, atau semacamnya. Hanya ketika Luo Changfeng menunjukkan kekuatannya, mereka menghadapi alasan menyerang langit dan bumi. Untuk putra suci dari Sekte Bintang 5, bukankah sangat biasa baginya untuk berhasil menyerang langit dan bumi? Meskipun ini adalah sesuatu yang membuat iri semua orang, itu bukanlah sesuatu yang tidak bisa mereka terima. Itu juga memungkinkan mereka untuk berbalik untuk melihat Ling Han. Mungkin ini juga orang aneh yang telah menyerang langit dan bumi menjadi seorang celestial. Mereka berdua telah menyerang langit dan bumi, tetapi yang satu adalah putra suci dari Sekte Bintang 5, sementara yang lainnya adalah karakter yang tidak diketahui. Perbedaan tingkat kesulitan bisa dibayangkan. Ling Han bahkan lebih aneh lagi, namun, jika mereka diminta untuk bertaruh siapa yang akan menjadi pemenang dalam pertempuran antara Ling Han dan Luo Changfeng, sudah pasti semua orang masih akan bertaruh pada Luo Changfeng. Bahkan jika Luo Changfeng dan Ling Han bertarung pada tingkat kultivasi yang sama, setidaknya 90% orang di sini masih akan bertaruh pada Luo Changfeng. Mengapa? Jawabannya sangat sederhana. Itu karena Luo Changfeng adalah putra suci dari kekuatan tingkat Raja Surgawi. Bisakah teknik surgawi yang dipahami Ling Han dibandingkan dengan tekniknya? Mereka berdua memiliki dasar yang sama, jadi persaingannya adalah dalam teknik surgawi, dan Ling Han secara alami akan benar-benar dikalahkan. Selanjutnya, Luo Changfeng adalah janin surgawi, fisik petir alami, dan dengan menggunakan kekuatan janin surgawi, dia bisa menjadi lebih kuat. Inilah yang sebenarnya dimaksud dengan tak terkalahkan di antara teman sebaya. Bahkan jika Bewicing Maiden Rou mengakui bahwa kemampuan penemuan dan pemahaman Ling Han lebih kuat, dalam pertempuran yang setara, masih Luo Changfeng yang akan menang. Mungkin hanya Zihe Bingyun di sisinya yang bisa menjadi tandingannya. Karena dia juga ahli waris dari kekuatan Celestial King Tier, statusnya sama dengan putra suci. Luo Changfeng dan Bei Yu Xiong bertarung dengan sengit. Yang satu memiliki keunggulan dalam tingkat kultivasi, sementara yang lain adalah raja di antara raja-raja yang telah menyerang langit dan bumi, dan sulit untuk membedakan siapa yang lebih kuat dalam kehebatan pertempuran. Setelah bertarung selama sekitar 7 menit, Luo Changfeng tiba-tiba menunjukkan kekuatannya. Dia telah menggunakan kekuatan janin surgawi. Mengapa dia bisa menjadi putra suci Istana Petir? Itu karena dia memiliki fisik petir alami. Sejak lahir, dia cocok untuk mengolah teknik surgawi Istana Petir. Dan di sisi lain, teknik budidaya Istana Petir hanya bisa dilepaskan sepenuhnya dengan kekuatannya sebagai janin surgawi. Dewa Petir melimpah. Luo Changfeng meraung keras, dan seluruh tubuhnya benar-benar membesar 100 kali lipat, berubah menjadi raksasa mengerikan setengah telanjang. Seluruh tubuhnya berwarna ungu dan terjalin dengan petir ungu tak berujung. Dia menurunkan jarinya, dan mengarahkan langsung ke Bei Yu Xiong. Meskipun ini hanya satu jari, ukuran tubuhnya saat ini terlalu besar. Satu jari setara dengan pilar batu yang hancur, seolah kubah langit pun bisa ditembus.
Beiyu Xiong kaget. Setelah dikunci, dia tidak lagi punya waktu untuk menghindar. Dia hanya bisa sepenuhnya mengaktifkan fisik gagak darahnya. Cahaya berdarah yang tak berujung melonjak keluar dari tubuhnya, berubah menjadi tombak berwarna darah panjang. Dia berencana untuk melawan serangan dengan serangan. Ini adalah keyakinan tingkat raja. Apa yang selalu mereka pikirkan adalah bagaimana mereka harus mengalahkan lawan mereka, dan bukan bagaimana mereka harus pasrah pada takdir mereka. Peng, jari itu turun, dan itu seperti langit yang hancur. Beiyu Xiong langsung meludahkan seteguk darah, seluruh tubuhnya mengirim lebih dari 100 mil ke belakang. Saat dia melayang di udara, bulu-bulu sayapnya masih menari-nari dengan liar. Ketika dia berhenti, bulunya juga benar-benar hancur, dan dia terlihat sangat babak belur. Sosoknya bergoyang berbahaya, wajahnya pucat seperti kertas. Wajah Luo Changfeng juga sedikit pucat. Tombak darah telah menusuk dadanya, tetapi hanya tubuh petir yang dia bentuk dengan Divine Fetusnya. Kerusakan yang ditimbulkan padanya sebenarnya tidak terlalu serius. Setidaknya, dia jauh lebih baik daripada Beiyu Xiong. Hoho, pertempuran ini bisa dianggap seri, katanya sambil tersenyum, tampak tenang dan rendah hati saat dia terbang kembali ke dek kapal. Baginya, mampu memaksa tingkat raja ke titik ini bahkan dengan celah level kecil sudah cukup. Selain itu, mungkinkah setiap orang tidak bisa melihat dengan mata kepala sendiri siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah? Dengan demikian, tidak perlu baginya untuk mengambil semua pusat perhatian dan sepenuhnya melenyapkan lawannya. Putra suci Changfeng adalah perkasa, saya akui bahwa saya bukan tandingan. Beiyu Xiong juga membalas. Ekspresinya dipenuhi dengan kekaguman. Meskipun tingkatan raja memiliki kesombongan dan kesombongan, mereka juga mengagumi kekuatan sejati. Luo Changfeng memang sangat kuat, dan dia harus mengakui itu. Seperti yang diharapkan dari putra suci Changfeng, terlalu kuat, tidak heran dia bisa menjadi putra suci dari Sekte Bintang 5. Yang lain semua mengangguk, tidak menyembunyikan kekaguman yang mereka rasakan terhadap Luo Changfeng sedikit pun. Bahkan tatapan Bewiching Maiden Rou sedikit terpesona saat sosok heroik Luo Changfeng telah menerobos ke dalam hatinya. Meskipun Ling Han sangat kuat, dia belum mengalahkan elit pemutusan keempat, dan bahkan jika dia bisa, itu juga bukan tingkat raja di antara pesangon keempat. Bahkan jika kecakapan pertempuran Qian Zhao Yuan sebenarnya tidak jauh lebih rendah dibandingkan dengan Beiyu Xiong. Siu, sosok tiba-tiba muncul entah dari mana. Justru Ling Han, dan dia tersenyum, jelas sedang dalam suasana hati yang baik, itu karena dia baru saja menyisihkan beberapa keping logam surgawi semu ke dalam menara hitam. Ling Han. Ketika semua orang melihatnya, barulah mereka ingat bahwa ada pertempuran lain yang sedang berlangsung. Tapi karena Ling Han sudah muncul, mungkinkah mereka buru-buru melihat ke arah papan catur? Dan memang benar, Qian Zhao Yuan sudah terlentang, satu sisi tubuhnya membeku dalam es dingin, sementara sisi lainnya dipanggang dan hangus, tampak sangat aneh. Mengambil keuntungan dari pembukaan yang dibuat ketika perhatian semua orang terfokus pada Beiyu Xiong dan Luo Changfeng, Ling Han menggunakan 9 surga api dan sumber air Suanyin, dan akhirnya mengalahkan Qian Zhao Yuan. Dia tidak khawatir bahwa yang terakhir akan membocorkan rahasianya, juga karena dia akan pingsan setidaknya selama 8 hingga 10 tahun, dan pada saat dia sadar kembali, perjalanan ke alam misteri naga tersembunyi akan lama berakhir. Target Ling Han adalah alam surgawi barat. Dia tidak akan tinggal di sini terlalu lama. Jadi, bahkan jika orang lain mengetahui bahwa dia telah memahami peraturan api dan air yang sangat kuat, lalu apa? Ling Han melihat ke arah Luo Changfeng. Meskipun dia pernah berada di dunia papan catur, penglihatan dan pendengarannya belum terputus dari dunia luar. Itu hanya mengecilkan tubuhnya berkali-kali, dan gelombang yang diciptakan oleh pertempuran juga tidak akan merembes keluar. Karena itu, dia menyadari penampilan Luo Changfeng dan Zihe Bingyun. Meskipun semua orang melirik Ling Han, mereka segera mengalihkan pandangan mereka. Pada titik ini, mereka tidak lagi merasa cemburu, karena tidak ada yang bisa bersaing dengan Luo Changfeng, kan? Karena itu masalahnya,
mengapa mereka harus repot-repot dengan Ling Han, Luo Changfeng seperti bulan di mana bintang-bintang berputar, beberapa tingkatan raja mengelilinginya, dan bahkan pembawa bencana hebat seperti Bewicing Maiden Rou berkonsultasi dengannya tentang kultivasi dengan cara yang tertutup. Kemungkinan Luo Changfeng hanya perlu menyisihkan sedikit tenaga lagi, kemungkinan dia memenangkan Femme Fatale ini sangat tinggi. Bagaimanapun, dia memiliki nama putra suci dari sekte Celestial King Tier dan kekuatan dari tingkat raja yang tak terkalahkan. Praktis tidak mungkin dia gagal dalam merayu seorang wanita. Suamiku, kamu harus bekerja lebih keras. Permaisuri tiba di sisi Ling Han. Apa? Ling Han hanya bisa menggelengkan kepalanya dan bertanya, kamu masih belum menolak ide itu? Orang ini kemungkinan besar akan menjadi saingan yang kuat untukmu. Permaisuri memandang Luo Changfeng. Jika dia diizinkan untuk mendapatkan fisik pesona 9 revolusi, dia akan meninggalkanmu dalam debu dalam hal tingkat kultivasi. Pada saat itu, bahkan jika Ling Han bisa menjadi lebih tak terkalahkan di antara rekan-rekannya daripada Luo Changfeng, lalu kenapa masih akan ada celah beberapa level kultivasi di antara mereka, dan yang terakhir akan mampu menghancurkannya dengan satu jari? Prasyarat menjadi tak terkalahkan di antara rekan-rekan seseorang didasarkan pada kecepatan kemajuan seseorang melalui tingkat kultivasi. Jika tidak, setiap kekuatan bintang 3 memiliki karakter yang tidak terkalahkan di tingkat duniawi yang putus. Tetapi bisakah mereka memfokuskan sumber daya mereka pada orang-orang ini? Betul sekali, menara kecil sebenarnya juga ikut rusak. Sekte Celestial King Tier pasti memiliki sesuatu seperti alat berharga untuk mempercepat berlalunya waktu. Bahkan jika itu tidak bisa dibandingkan dengan pohon reinkarnasi, itu juga akan mengecilkan keuntunganmu berkali-kali lipat. Chapter 1792. Bencana mendadak dan tak terduga. Ling Han tidak bisa membantu tetapi berkeringat dingin. Istrinya dan menara kecil benar-benar mendorongnya untuk merayu seorang gadis. Ini benar-benar terlalu aneh. Tidak mungkin, dia benar-benar bertekad untuk tidak melakukannya. Yo, sungguh gadis yang cantik. Sua, sosok hitam melintas. Seekor anjing hitam besar muncul di dek kapal, mengenakan celana dalam besi keperakan yang berkedip-kedip. Ia berdiri dengan kaki belakangnya, meniup peluit serigala ke arah Zihe Bingyun. Ling Han tiba-tiba merasakan dorongan untuk menelungkup. Anjing hitam besar ini benar-benar roh yang menghantui yang tidak bisa disingkirkan. Kemanapun dia pergi, anjing hitam besar ini akan selalu ada. Lupakan, dia hanya bertingkah seolah dia tidak mengetahuinya. Bukankah ini Han kecil? Tapi anjing hitam besar ini masih mengayunkan kaki anjingnya ke Little Han, lalu menoleh ke arah Zihe Bingyun. Girly, mari beri kakek anjing senyuman. Mata Zihe Bingyun sedikit melebar, tapi sesaat kemudian, sosoknya menghilang dari tempatnya berdiri. Lebih jauh lagi, itu bukan lenyap seketika, melainkan dia menghilang sedikit demi sedikit menjadi tidak ada. Itu karena kecepatan gerakannya terlalu cepat, jadi dia meninggalkan bayangan di mana dia semula berdiri. Sua, dia muncul di depan anjing hitam besar itu, dan melakukan serangan telapak tangan langsung ke anjing tercela ini. Girly, kamu baik sekali ingin memijat kakek anjingmu. Anjing hitam besar itu masih sama tercela seperti biasanya. Sayang sekali, tangan dan kakimu sangat kasar sehingga kakek anjing takut aku akan dipukul sampai mati, jadi lupakan saja. Sosoknya juga berkelebat. Peng, serangan telapak tangan Zihe Bingyun, namun benar-benar meleset dari targetnya. Luo Changfeng tanpa sadar menunjukkan sedikit keterkejutan di ekspresinya. Orang lain mungkin tidak tahu, tetapi bagaimana mungkin dia juga tidak tahu apa-apa? Kekuatan Zihe Bingyun sama sekali tidak kalah dengan miliknya, dan mereka berdua sebenarnya baru saja menyelesaikan kompetisi sparring kelas atas, dan kebetulan sedang menuju ke arah yang sama, dan dengan demikian melakukan perjalanan bersama. Dan Zihe Bingyun adalah janin surgawi elemen ruang. Hanya dalam hal kecepatan, dia sedikit lebih unggul darinya, tetapi dengan inisiatifnya untuk menyerang, dia benar-benar melewatkan seekor anjing hitam besar yang menjadi sasaran pukulannya. Bagaimana ini tidak membuatnya tercengang?
Keke, kakek anjing ada di sini. Anjing hitam besar muncul di sudut dek kapal. Punggungnya menghadap Zihe Bingyun saat dia mengguncang punggungnya dengan cara yang sangat mencolok. Belum lagi Zihe Bingyun yang cukup marah, bahkan Ling Han merasakan dorongan untuk bergegas ke depan dan menendang. Zihe Bingyun pergi mengejar, tetapi anjing hitam besar itu terus membuat lubang di angkasa dan melarikan diri dengan sangat mudah. Ayah, gadis kecil itu terlihat cukup cantik, tapi kenapa kamu begitu galak? Lupakan saja. Kakek anjing tidak menginginkanmu sebagai kudaku lagi, Little Han. Kakek anjing akan memberikan wanita galak ini padamu, jadi berikan dia instruksi yang tepat. Ketika anjing hitam besar itu mengucapkan kata-kata ini, dia lari tanpa berpikir dua kali. Zihe Bingyun mengejarnya, tetapi dalam aspek melarikan diri, Ling Han belum menemukan siapapun yang bisa melampaui anjing hitam besar itu, setidaknya tidak di antara mereka yang memiliki tingkat kultivasi yang sama. Benar saja, Zihe Bingyun kembali dengan ekspresi marah setelah beberapa saat, meskipun matanya yang cantik tertuju pada Ling Han. Anjing sialan itu, Ling Han menghela napas dalam hati. Anjing hitam besar itu pasti melakukannya dengan sengaja, menarik panas ke tubuhnya. Dia benar-benar tipe orang yang mengacaukan orang lain. Siapapun berhak membunuh anjing tercela ini, Ling Han segera menegaskan pendiriannya. Dia tidak ingin bertarung dengan siapapun tanpa alasan. Selain itu, dia telah dikacaukan oleh anjing hitam besar itu, jadi dia juga sangat tidak senang dan sangat ingin menendangnya. Karena kamu sudah familiar dengan anjing hina itu, maka aku akan menangkapmu dulu dan memaksa anjing hina itu keluar, Zihe Bingyun menyatakan dengan dingin. Tanpa menunggu jawaban Ling Han, dia segera bergerak. Tidak bisakah kamu mendengarkan alasan? Ling Han menggunakan lightning flash, dan dia berhasil menghindari serangan Zihe Bingyun dengan sekilas sosoknya. Emosinya juga meningkat, dan dia berseru, Nona, jangan menjadi pengganggu yang tidak bisa ditolerir, jadi bagaimana jika saya? Zihe Bingyun menyatakan dengan bangga, dan dengan berani mengikuti serangannya dengan serangan lain. Dia bertekad untuk menangkap Ling Han dengan segala cara. Kamu ngan yang tidak masuk akal. Kamu harus mencari siapapun yang membuatmu marah. Apakah menurut Anda saya sasaran empuk untuk ditindas? Ling Han marah, dan menggunakan teknik surgawi saat dia mulai melakukan serangan balik. Zihe Bingyun sangat marah, tubuhnya yang halus gemetar karena amarah. Dia adalah salah satu pewaris klan Zihe, dan telah dimanjakan sejak kecil. Dia adalah seorang putri yang lahir dengan sendok perak di mulutnya. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang disebut pencuri, tidak ada yang bahkan mengarahkan kata-kata kasar apapun padanya. Tapi pertama-tama ada anjing hitam besar, dan berikutnya adalah Ling Han. Mereka berdua adalah karakter yang bisa membuat orang lain marah tak tertahankan hanya dengan kata-kata saja, dan Zihe Bingyun menjadi sangat marah. Dia menghunus pedang panjang, niat membunuhnya berkobar. Ling Han tidak takut, dan ketika pedang iblis-iblis digunakan, pedang Qi ditembakkan langsung ke 9 langit. Ini, semua orang menatap dengan kaget, tercengang. Gaya pertempuran Ling Han sangat sengit. Jelas bahwa kecakapan bertarungnya lebih rendah dari lawan, tetapi dia akan selalu menyerang secara langsung, dan yang mengejutkan adalah fakta bahwa meskipun Zihe Bingyun mengirimnya meluncur mundur berulang kali dengan serangan, dia masih sepenuhnya tanpa cedera. Persis seperti apa tingkat pertahananmu? Setiap orang memiliki wawasan yang sangat bagus, dan bisa membuat penilaian sendiri dengan akurat. Dalam hal kehebatan pertempuran, Zihe Bingyun sedikit lebih kuat. Bagaimanapun, dia adalah elit pemutusan ketiga, tetapi pertahanan Ling Han sangat kuat, yang membuat serangan kuat Zihe Bingyun sama sekali tidak efektif. Sial, Zihe Bingyun berteriak, dan tombak pertempuran transparan benar-benar muncul di tangan kirinya. Sua, dia memanggilnya dengan lambaian tangannya, dan itu ditembakkan ke arah Ling Han. Pa. Saat tombak pertempuran ditembakkan, itu benar-benar melintasi ruang angkasa. Itu baru saja terbang dengan cepat beberapa saat yang lalu, tetapi dalam sekejap, itu sudah muncul di depan Ling Han, ditujukan dengan tusukan langsung ke kepalanya. Dia benar-benar sangat kejam, mata Ling Han menjadi dingin.
Hanya karena anjing hitam besar itu menyambutnya dan mengatakan beberapa patah kata, wanita ini sebenarnya melampiaskan semua kebencian dan amarahnya padanya. Seberapa tidak masuk akal dia? Hanya karena kamu berasal dari klan Celestial King Tier dan merupakan ahli waris, kamu bisa sesuka hatimu? Ling Han mengulurkan tangan. Dia meraih Battle Spar. Benda ini terlalu cepat. Bahkan jika dia menggunakan Lightning Flash, dia tidak akan bisa melepaskannya dari ekornya. Es dingin terbentuk, dan tombak pertempuran transparan ini membeku, mendorong Ling Han mundur sedemikian rupa sehingga dia meluncur mundur setidaknya 300 meter, dan hanya berhenti ketika dia dipaksa kembali ke pintu palka kapal. Tapi kekuatan tombak pertempuran itu belum terkuras sepenuhnya. Ini memutar lengan Ling Han, dan ujung tombak menusuk ke dadanya, menciptakan alur dari kekuatannya, dan baru kemudian semua kekuatannya akhirnya bubar. Fisik Ling Han sangat kuat. Bahkan benturan semacam ini tidak dapat menembus kulitnya, dan hanya bisa membuat lekukan kecil di tubuhnya. Wajah cantik Zihe Bingyun mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Serangan ini bukanlah pukulan biasa. Itu dibuat olehnya menggunakan kekuatan Ethereal Divine Fetus. Tetapi meskipun demikian, itu tidak dapat menyakiti Ling Han sedikitpun, dan ini adalah sesuatu yang tidak dapat dia terima. Mungkinkah pihak lain juga merupakan janin surgawi, tetapi bukan salah satu yang fokus pada serangan, tetapi lebih condong ke arah pertahanan? Misalnya, sesuatu seperti Chaos Element Rock Divine Fetus. Selain itu, bagaimana dia bisa meraih tombak perangnya? Itu adalah tombak perang yang telah dibentuk melalui Ethereal Divine Fetus dan tidak bisa disentuh oleh teknik surgawi. Mengapa dikatakan bahwa peraturan ruang dan waktu menakutkan? Itu karena mereka jauh lebih kuat dari peraturan lain sebelum mencapai tingkat Raja Surgawi. Misalnya, tombak pertempuran ini jelas bukan sesuatu yang bisa disentuh oleh tingkat duniawi yang putus. Ini melibatkan peraturan antariksa yang sangat tinggi. Ini juga mengapa Divine Fetus menakutkan. Itu karena janin surgawi dapat menggunakan peraturan yang melebihi tingkat kultivasinya sendiri. Menghadapi serangan darinya ini, seorang Severing Mundane Tier hanya bisa memikirkan cara untuk melakukan serangan secara langsung, dan bergantung pada pertahanannya untuk bertahan dari serangan ini, atau memilih untuk melawan serangan dengan serangan. Namun Ling Han benar-benar meraih tombak pertempuran dengan peraturan elemen air, tidak mungkin. Bahkan jika Ling Han adalah janin surgawi elemen air, peraturan luar angkasa akan membanjiri semua 5 elemen sebelum tingkat Raja Surgawi. Bagaimana mungkin Ling Han berhasil menyentuh tombak pertempuran etherealnya? Aneh. Sangat aneh. Orang ini benar-benar diselimuti oleh keanehan. Chapter 1793. Api membakar bagian belakang. Secara alami, Zihe Bingyun tidak mungkin membayangkan bahwa peraturan air yang digunakan Ling Han tidak berasal dari janin surgawi, melainkan dari sumber air Suanyin. Salah satu dari 9 sumber air hebat dari alam surgawi, tingkat Raja Surgawi. Ketika seseorang mencapai Celestial King Tier, setiap makhluk hidup setara. Tidak ada peraturan yang lebih rendah atau lebih tinggi dari yang lain. Jadi apa yang begitu aneh tentang Ling Han yang berhasil mendapatkan tombak pertempuran ethereal? Mata Ling Han dingin. Dia tidak pernah menjadi tipe orang yang mau menderita dalam diam. Setelah menghancurkan tombak pertempuran menjadi apa-apa, dia segera menyerang Zihe Bingyun. Pedang iblis-iblis melepaskan cahaya surgawi, dan pola dao hebat muncul. Setelah maju ke Pseudo Celestial Tool, kekuatan pedang iblis-iblis sendiri akhirnya mulai terlihat. Ini adalah alat surgawi masa depan, dan dengan demikian, seperti 9 surga api dan sumber air Suanyin, memiliki kekuatan di atas tingkat budidayanya sendiri. Mati, kunci hitam Ling Han terbang ke atas, sementara ekspresinya muram, niat membunuhnya berkobar. Melihat penampilannya, tidak ada yang meragukan bahwa dia bertekad untuk melakukan pembunuhan saat ini, dan dia benar-benar akan membunuh Zihe Bingyun. Ini menyebabkan hati semua orang bergetar, dan bahkan kulit kepala mereka mati rasa. Orang macam apa dia?
Harus diketahui bahwa Zihe Bingyun adalah keturunan dari kekuatan Celestial King Tier, dan merupakan pewaris dari itu, dan Anda benar-benar ingin membunuhnya. Jika Ling Han benar-benar berhasil, semua orang di sini akan berada dalam masalah besar. Setelah Raja Surgawi marah, langit akan runtuh, dan bumi akan berguncang ketakutan. Tetapi bahkan menyadari hal ini sepenuhnya, Ling Han masih berani mengacungkan pedangnya tanpa ragu sedikit pun. Keberanian ini saja sudah cukup untuk membuat orang lain merasa terkesan. Bewitching Maiden Row merasa ini adalah pertama kalinya dia melihat Ling Han. Dia menatap Ling Han dengan bodoh. Tekad seperti itu, kemauan seperti itu menusuk ke dalam hatinya seperti anak panah yang tajam. Sebagai perbandingan, Luo Changfeng langsung tampak dapat diabaikan. Kekuatan adalah standar pengukuran paling dasar bagi para pembudidaya, tetapi itu jelas bukan satu-satunya pertimbangan. Kemauan juga bukan sesuatu yang bisa dilewatkan. Dikatakan bahwa jalan setiap Celestial King Tier menuju sukses sangat keras dan penuh dengan kesengsaraan. Tanpa kemauan yang sangat kuat, bagaimana mungkin mereka bisa mencapai garis finish? Ling Han bisa menjadi Raja Surgawi di masa depan adalah satu hal, tetapi tekadnya yang menentukan. Kemauannya yang tidak memungkinkan dia untuk tunduk pada mereka yang berkuasa, setidaknya memenuhi salah satu syarat untuk menjadi Raja Surgawi. Tentu saja, bahkan jika semua persyaratan terpenuhi, kemungkinan menjadi Raja Surgawi masih harus bergantung pada takdir dan keberuntungan. Sungguh sulit. Di mata Bewitching Maiden Row, sosok Ling Han menjadi semakin besar, dan juga memaksa keluar citra Luo Changfeng. Ini tidak berarti bahwa dia telah jatuh cinta dengan Ling Han. Tetapi jika dia harus memilih pasangan Dao sekarang, maka dia pasti akan memilih Ling Han daripada Luo Changfeng. Hati seorang wanita benar-benar sulit dipahami. Permaisuri menunjukkan sedikit senyum. Pria seperti ini membuatnya bangga. Ketidakpedulian, Zihe Bingyun menyeringai dingin, dan tangannya yang ramping mengirimkan serangkaian serangan. Pedang panjangnya menebas dengan cepat, dan bahkan ruang itu sendiri menjadi kacau. Dia adalah janin surgawi ethereal dan bisa mengontrol ruang. Sebelum Celestial King Tier, ini adalah salah satu regulasi terkuat yang pernah ada. Ling Han menyerbu ke depan, namun menyadari bahwa kecepatannya benar-benar melambat tanpa henti. Zihe Bingyun jelas hanya 30 meter di depannya, tetapi dia tidak dapat mendekatinya bahkan dalam waktu setengah napas. Di sisi lain, serangan Zihe Bingyun telah menyebabkan riak dalam Dao yang hebat, membentuk tombak pertempuran yang tak terhitung banyaknya yang menembus ke arahnya dengan kecepatan yang mencengangkan. Bukan Ling Han yang kecepatannya menjadi lambat, juga bukan karena serangan Zihe Bingyun menjadi lebih cepat, melainkan karena dia mengendalikan ruang, menyebabkan jarak yang harus dilewati Ling Han menjadi panjang tanpa akhir, sementara serangan yang dia tembak, sepertinya mereka mengambil jalan pintas. Apakah dia berpikir bahwa dia tidak memiliki pemahaman tentang regulasi luar angkasa? Pembuangan. Ling Han mengulurkan tangan dan membuang semua regulasi ruang yang memenuhi udara di depannya. Sosoknya segera melesat dan dengan cepat bergegas menuju Zihe Bingyun, dan juga justru karena ini, tombak pertempuran yang terbentuk dari peraturan yang menutupi langit meleset dari target mereka. Apa? Zihe Bingyun menunjukkan ekspresi kaget. Ling Han sebenarnya mampu menggunakan regulasi luar angkasa juga. Dia benar-benar tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Mungkinkah pihak lain juga memiliki garis keturunan elemen luar angkasa? Tidak. Bahkan jika dia melakukannya, itu tidak akan cukup untuk melawan janin surgawi miliknya sendiri. Kecuali jika dia juga seorang janin surgawi elemen luar angkasa. Tapi itu benar-benar terlalu sulit dipercaya. Penjelasan yang lebih logis adalah bahwa dia telah memperbaiki obat surgawi elemen ruang. Sungguh menyia-nyiakan sumber daya, Zihe Bingyun menegur dengan gigi terkatup. Jika dia bisa mengkonsumsi obat surgawi semacam ini, pemahamannya tentang peraturan luar angkasa pasti akan meningkat lebih jauh, dan dia juga akan mengembangkan lebih banyak kekuatan dari janin surgawinya. Selain itu, obat-obatan surgawi lainnya masih bisa dibudidayakan. Tetapi obat-obatan surgawi elemen ruang sama sekali tidak mungkin untuk dibudidayakan. Itu karena obat surgawi semacam ini tumbuh di celah-celah angkasa. Jika tidak, mereka tidak mungkin menyerap regulasi luar angkasa, jadi mereka hanya bisa ditemukan, dan tidak dicari.
langit itu adil. Dalam pertempuran yang setara, mereka yang memahami teknik rahasia elemen luar angkasa akan memiliki kekuatan pertempuran yang lebih kuat, tetapi untuk meningkatkan tingkat kultivasi mereka, kesulitannya juga jauh lebih tinggi daripada yang lain. Obat surgawi semacam ini benar-benar sia-sia ketika dimurnikan oleh orang yang fokus utamanya bukan kultivasi luar angkasa, menyebabkan hatinya sakit dan amarah meningkat. Kamu benar-benar berani menyia-nyiakan obat surgawi, aku akan membunuhmu, dia meraung marah. Ling Han mendengus dengan dingin. Apakah ada yang salah dengan otakmu? Apa urusan Anda apakah saya menyia-nyiakan obat-obatan surgawi atau tidak? Selain itu, bukankah menurut Anda terlalu tinggi menilai diri sendiri? Bagi saya, itu sia-sia, dan bagi Anda, bukan? Keduanya bertarung sengit. Mereka berdua adalah raja di antara raja. Satu memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi, tetapi yang lainnya memiliki fisik yang aneh. Bahkan jika Zihe Bingyun adalah pewaris dari kekuatan Celestial King Tier, dia sebenarnya tidak memiliki rencana yang lebih baik untuk melawan Ling Han. Ling Han juga menjadi sangat marah saat pertempuran berlangsung. Menggunakan teknik kontrol api, ledakan, 9 surga api menjadi panah berapi yang ditembakkan dengan cepat dengan kecepatan yang luar biasa cepat. 9 surga api adalah salah satu api leluhur dari langit dan bumi, mencapai tingkat Raja Surgawi tingkat. Diperkuat dengan teknik kontrol api Ling Han yang sama dengan tingkat Raja Surgawi sekarang, seberapa kuat itu? Awalnya, Zihe Bingyun tidak menganggapnya serius. Dia hanya tahu bahwa Ling Han memiliki pencapaian luar biasa dalam hal peraturan air, tetapi energi seseorang terbatas. Bagaimana mungkin dia bisa menghabiskan banyak usaha untuk mempelajari setiap regulasi? Jadi, dia berpikir bahwa pukulan dari Ling Han ini sangat biasa. Dia masih mengayunkan pedangnya dengan tebasan ke arah Ling Han, meskipun tangan kanannya diturunkan, menyerang ke arah panah yang membara. Dia ingin memadamkan percikan api belaka ini, tetapi ketika serangan telapak tangannya mendarat, barulah dia menyadari bahaya yang dia hadapi. Tapi sudah terlambat. Boom! 9 surga api meledak, berubah menjadi kobaran api yang mengancam akan membanjiri langit. Zihe Bingyun mengeluarkan teriakan kemarahan dan keterkejutan. Kekuatan space bergetar dengan liar. Siu, kerutan muncul di tempat yang jauh, dan kemudian seorang wanita melompat keluar. Siapa itu selain Zihe Bingyun, seperti yang diharapkan dari Divine Fetus dan pewaris kekuatan Celestial King Tier, dia berhasil melarikan diri bahkan dalam keadaan seperti itu. Namun, mata semua orang terfokus pada Zihe Bingyun, dan mereka dapat melihat bahwa bagian dari pakaian yang menutupi bagian belakangnya telah terbakar abis, memperlihatkan satu sisipan asterisnya yang halus dan indah. Sangat putih begitu harum, ini adalah pewaris dari kekuatan Celestial King Tier. Dalam keadaan normal, siapa yang bisa melihat sekilas bagian belakangnya? Jadi, meski mengetahui dengan jelas bahwa ini tidak pantas, semua orang masih tidak bisa melepaskan pandangan mereka. Bahkan Luo Changfeng tidak terkecuali. Zihe Bingyun pada awalnya linglung. Kemudian, wajah cantiknya menjadi merah darah. Dia buru-buru mengeluarkan jubah, yang kemudian dia ikat di pinggangnya, menutupi pan asterisnya. Kemudian, matanya menembak, dia menatap Ling Han dengan marah. Berbagai simbol dao hebat muncul di dahi dan pipinya, seluruh tubuhnya memancarkan aura halus. Dia akan sepenuhnya memanfaatkan kekuatan janin surgawinya. Jika dia tidak membunuh Ling Han, dia akan mati. Chapter 1794. Menggambar garis. Luo Changfeng buru-buru berlari untuk menghentikan pertarungan, berkata, "Nona Zihe, tenanglah, tenanglah." Jelas bahwa fisik Ling Han terlalu kuat, sedemikian rupa sehingga Zihe Bingyun merasa sangat sulit untuk menekannya bahkan jika dia terus melawannya. Selain itu, Ling Han tampaknya memiliki teknik yang berbeda dalam jumlah yang tidak terbatas, jadi mungkin saja Zihe Bingyun mengalami penghinaan karena pan asterisnya terbuka lagi. Jadi, lebih baik hentikan pertarungan sekarang. Zihe Bingyun sangat marah, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Namun, dia dengan tegas berbalik dan kembali ke kapal perang di atasnya.
Dia memiliki keinginan yang kuat untuk membunuh Ling Han, namun dia tahu bahwa dia tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Untuk mencari bantuan dari para elit di kapal perang, dia lebih dari itu tidak memiliki wajah untuk melakukan ini. Jika Ling Han berada di tingkat jiwa yang membagi, para elit klan Zihei akan segera melangkah maju untuk memukulnya. Bagaimanapun, Ling Han akan memilih yang lemah. Sekarang, bagaimanapun, Ling Han berada di level kultivasi yang sama dengan Zihei Bingyun. Faktanya, dia bahkan sedikit dirugikan. Jadi, akankah Zihei Bingyun memiliki wajah untuk meminta bantuan dari elit klannya setelah kalah darinya? Akankah klan Zihei mentolerir penerus yang tidak berguna seperti itu? Zihei Bingyun tahu pasti ada elit dari klannya yang mengamati pertempuran ini. Mereka adalah penjaganya, dan mereka ada di sana untuk melindunginya dari bahaya yang mengancam nyawa. Namun, pada saat yang sama, mereka juga berada di sana untuk mengamati dan menganalisis penampilannya. Jika tindakannya tidak cocok untuk penerus klan, dia akan segera dicopot dari posisi ini begitu dia kembali ke klan. Jalur kultivasi terlalu sulit. Meskipun dia yakin bahwa dia bisa mencapai tingkat istana abadi sendirian, dia masih membutuhkan sumber daya klannya untuk mencapai tingkat asal yang meningkat. Bahkan, dia mungkin membutuhkan bantuan Raja Surgawi. Jika tidak, akan sangat sulit dan memakan waktu untuk menyelesaikan langkah ini. Karena itu, dia pasti tidak bisa kehilangan posisinya sebagai penerus. Namun, dia pasti akan membalas dendam suatu hari nanti. Setengah dari pan asterisnya yang lembut dan kenyal telah terbuka, jadi dia secara alami tidak memiliki wajah untuk tinggal di sini lebih lama lagi. Jika dia tidak kembali ke kapal perang, kemana lagi dia akan pergi? Sangat pucat dan cantik, seseorang tiba-tiba berkomentar. Semua orang berbalik, hanya untuk melihat anjing hitam besar itu. Dia secara mengejutkan berada di kapal perang, dan tidak ada yang tahu kapan dia kembali. Ketakutan merayap ke benak setiap orang. Jika Zihei Bingyun tahu bahwa anjing hitam besar itu hadir, mungkin dia akan meledak marah dan memerintahkan kapal perang untuk melepaskan tembakan tanpa memperhatikan konsekuensinya. Itu akan setara dengan serangan elit tingkat asal ascending, dan semua orang yang hadir akan terbunuh dalam sekejap mata. Apakah kemarahan seorang wanita tahu batasannya untuk tidak mengatakan apa-apa tentang mereka? Bahkan Luo Changfeng sedikit takut saat melihat ini. Dia dengan cepat kembali ke kapal perangnya sendiri. Namun, sebelum dia pergi, dia tidak lupa untuk mengirim undangan ke Bewitching Maiden Row dan Empress, meminta mereka untuk datang, bermain. Tidak ada yang berhasil mengundang mereka sebelumnya. Namun, semua orang memahami tindakan Luo Changfeng. Bagaimanapun, pria selalu memiliki aspirasi dan impiannya. Selain itu, Empress dan Bewitching Maiden Row memang sangat cantik dan menawan. Satu demi satu, semua orang pergi. Tempat ini adalah bom waktu yang bisa meledak kapan saja, jadi rasanya terlalu berbahaya untuk tetap tinggal. Han kecil, kamu memiliki beberapa gaya kakek anjing. Anda tahu kapan harus memanfaatkan peluang. Saat bertarung melawan wanita cantik, Anda harus memanfaatkan mereka apapun yang terjadi. Kakek anjing menyetujui Anda. Anjing hitam besar itu berlari, menyebabkan anggota klan Fu mundur ketakutan. Anjing hitam besar ini adalah perwujudan dari kemalangan. Mereka yang melakukan kontak dengannya semuanya akan kacau. Faktanya, Ling Han telah menjadi musuh bebuyutan dengan kekuatan Celestial King Tier hanya dengan anjing itu melambai kepadanya. Fu Gaoyun merasa sangat sengsara. Bagaimana tidak, dia adalah salah satu dari 4 penerus potensial karena dia telah menerima dukungan dari 2 alkemis besar. Dukungan ini karena Ling Han. Sekarang, bagaimanapun, Ling Han telah menyinggung penerus kekuatan Celestial King Tier. Karena itu, apakah Fu Gaoyun tidak berani menarik garis antara dirinya dan Ling Han? Apa yang akan terjadi jika dia tidak menarik garis antara dirinya dan Ling Han? Makhluk perkasa di klannya pasti akan mengusirnya dari posisi calon penerus. Jika tidak, bukankah akan tampak seolah-olah mereka memprovokasi kekuatan Celestial King Tier? Semuanya karena sapaan anjing hitam besar itu. Tindakannya telah benar-benar menghancurkan posisi Fu Gaoyun yang membuat iri. Karena itu,
Bukankah dia adalah perwujudan dari kemalangan? Saat ini, bahkan Cheng Zong dan yang lainnya mengenakan ekspresi keraguan. Mereka sudah mempertimbangkan untuk menarik garis antara mereka dan Fu Gaoyun. Tentu saja, ini jika Fu Gaoyun tidak menarik garis antara dirinya dan Ling Han. Ling Han tidak bisa berkata-kata. Anjing hitam besar itu sama beracunnya seperti biasanya, namun target lidah beracunnya memiliki latar belakang yang tak terduga kali ini. Tindakannya langsung mengisolasi Ling Han dari orang lain, dan tatapan orang lain seolah-olah mereka ingin menjauh darinya sejauh mungkin. Saudara Ling, kata Fu Gaoyun. Ling Han melambaikan tangannya, memberi isyarat agar dia berhenti. Aku tidak akan menyeret saudara Fu ke dalam kekacauan ini. Pamitan. Setelah mengatakan ini, dia segera meninggalkan kapal perang bersama permaisuri dan permaisuri surgawi Phoenix. Fu Gaoyun juga bisa dianggap sebagai teman, dan Ling Han tentu saja tidak akan menyeret teman-temannya ke dalam masalahnya sendiri. Dia akan bertanggung jawab atas tindakannya sendiri. Lagi pula, siapa yang menyuruhnya untuk menemukan pembuat onar di anjing hitam besar itu? Fu Gaoyun menghela nafas dalam benaknya. Dia harus mempertimbangkan gambaran yang lebih besar, jadi dia hanya bisa meminta maaf kepada Ling Han dalam pikirannya. Dia akan menangani ini setelah semuanya selesai. Namun, apakah mudah untuk melarikan diri setelah menyinggung penerus kekuatan Celestial King Tier, untuk tidak mengatakan apa-apa tentang kekuatan Celestial King Tier? Bahkan Fu Clan akan menangkap dan mengendalikan siapa saja yang berani mempermalukan dia seperti itu. Ketika dia menjadi cukup kuat, klannya kemudian akan mengizinkannya untuk membalas dendam secara pribadi. Dia hanya bisa berdoa untuk keselamatan Ling Han dan berharap dia bisa berhasil melarikan diri setelah memasuki alam misteri naga tersembunyi. Untungnya, dia sudah memberikan Blood Dragon Armor kepadanya. Han kecil, tunggu, kakek anjing hitam besar itu berteriak saat dia mengejar Ling Han. Little Black, apakah kamu reinkarnasi dari kemalangan? Mengapa tidak ada hal baik yang terjadi saat Anda ada? Ling Han bertanya sambil mendesah. Siapa bilang? Anjing hitam besar itu membalas dengan ketidaksenangan. Jangan memfitnahku seperti itu. Jika tidak, aku akan menggerogoti Pan Asteris temu menjadi daging yang hancur. Katakanlah, Pan Asteris wanita muda itu cukup indah dan lentur. Saya yakin akan terasa luar biasa untuk meraihnya. Apakah kamu benar-benar seekor anjing? Ling Han bertanya tanpa berkata-kata. Bocah, kamu bisa mengutuk kakek anjing, tapi kamu tidak bisa memfitnah kakek anjing? Anjing hitam besar itu menepuk dadanya, dan berkata, saya seotentik mungkin, dan saya sebisa mungkin murni. Sementara itu, ekspresi permaisuri sangat dingin saat dia menatap anjing hitam besar itu. Karena anjing bodoh inilah Ling Han tidak bisa mengejar fisik pesona 9 revolusi lagi. Dia sangat marah tentang ini. Untungnya, alam misteri naga tersembunyi akan segera dibuka, dan mereka masih bisa menemukan Bewitching Maiden Row di sana. Jika dorongan datang untuk menarik, dia hanya akan meyakinkan Ling Han untuk memaksakan dirinya pada wanita itu. Dengan kepribadian permaisuri, dia tidak akan merasa bersalah melakukan ini. Ling Han dan istrinya menemukan tempat di dataran terpencil untuk beristirahat. Bagaimanapun, mereka bisa menggunakan menara hitam. Beberapa hari berlalu, dan banyak kapal perang tambahan tiba di sekitarnya. Di antara mereka, Ling Han melihat sebuah kapal yang membawa lambang Sekte Bulan. Bei Xuanming pasti datang. Bagaimanapun, dia hanya pada pemutusan kedua. Mungkin para putra suci lainnya juga ikut bersamanya. Ling Han mengelus dagunya sambil berpikir. Dia sudah menyinggung Zihe Bingyun, dan Fu Gaoyun lebih menarik garis di antara mereka berdua. Karena itu, dia hanya bisa menyebabkan masalah setelah memasuki alam misteri naga tersembunyi. Putra suci, putri suci, dan penerus, dia akan membunuh mereka jika mereka berani memprovokasi dia. Apakah mereka mengira dia adalah anak kecil yang bisa mereka hina sesuka hati? Ledakan, ada suara gemuruh yang keras, dan kabut di dataran terpencil mulai perlahan menghilang, menampakkan jalan setapak. Alam misteri naga tersembunyi telah terbuka. Chapter 1795. Pembukaan alam misteri.
alam misteri naga tersembunyi akhirnya terbuka. Itu dibuka setiap 30 juta tahun sekali, dan ketika itu terjadi, gunung berapi di dalam alam misteri akan meletus dan meluncurkan sejumlah besar batu naga darah ke sekitarnya. Pada saat yang sama, gunung berapi ini juga akan menekan aura kekerasan dari alam misteri dan memungkinkan para pembudidaya untuk masuk. Ini akan menyebabkan keributan besar yang bisa dirasakan dari jarak puluhan ribu kilometer. Dengan demikian, Ling Han dan yang lainnya secara alami bisa merasakan terbukanya alam misteri. Banyak sosok melompat turun dari kapal perang dan terbang menuju pintu masuk dunia misteri. Sebagian besar dari mereka mengenakan setelan baju besi merah tua, dan hanya sejumlah kecil pembudidaya yang mengenakan pakaian biasa. Armor merah-merah secara alami adalah Blood Dragon Armor. Jika seseorang tidak memakai ini, mereka pasti akan mati jika mereka berani memasuki dunia misteri. Mereka yang mengenakan pakaian biasa pasti memiliki baju armor naga darah tersembunyi di bawah pakaian mereka. Jika tidak, itu berarti mencari kematian. Hah, di mana armor naga darahku? Seseorang tiba-tiba berseru dengan suara yang tragis. Ini dengan kakek anjing. Biar saya pinjam sebentar, dan nanti saya kembalikan, kata anjing hitam besar itu sambil terbang ke kejauhan. Alih-alih mengenakan pakaian dalam besi yang biasa, dia sekarang mengenakan baju besi merah tua. Namun, karena baju besi itu telah dirancang untuk manusia, anjing menjijikkan itu secara alami terlihat sangat aneh setelah memakainya. Apalagi dia dipaksa berdiri tegak. Namun, kecepatannya masih sangat cepat. Mengembalikannya, orang itu meraung saat dia mengejar anjing hitam besar itu. Betapa pelit dan untuk berpikir bahwa kakek anjing secara khusus memilihmu, kata anjing hitam besar itu dengan jijik. Dengan beberapa batasan, dia langsung menghilang dari pandangan orang itu. Siapa yang ingin dipilih olehmu? Orang itu mengutuk dalam pikirannya. Namun dia tidak berani mengikuti anjing hitam besar itu ke alam misteri naga tersembunyi. Dia hanya bisa menghentakkan kakinya karena marah dan frustasi. Dia telah menunggu selama 30 juta tahun, dan setelah banyak kesulitan, dia akhirnya mendapatkan tempat untuk memasuki dunia misteri. Namun, armor naga darahnya telah dicuri darinya begitu saja. Dia hanya bisa menatap orang lain dengan iri dan cemburu. Tidak, aku juga harus mencuri baju zirah. Dia menatap seseorang di sampingnya dan segera melompat, mencoba mencuri baju besi mereka. Namun, targetnya secara alami mulai melawan dan melakukan serangan balik. Apalagi, berapa banyak orang yang berdesakan di dekat pintu masuk, tidak dapat dipungkiri bahwa pertempuran mereka mulai memengaruhi para pembudidaya di dekatnya juga. Perkelahian besar-besaran langsung terjadi. Peng, 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 ini adalah pemandangan kekacauan mutlak, dengan kilatan cahaya surgawi dan semburan peraturan melonjak di udara. Ling Han tidak bisa membantu tetapi merasa terkesan. Anjing hitam besar itu pasti pembuat onar yang hebat. Ling Han mati. Beberapa elit dari klan Fu mulai menyerang Ling Han. Ling Han telah melanggar Zihe Bingyun saat itu, dan meskipun Fu Gaoyun telah menarik garis antara dirinya dan Ling Han, hanya ini saja tidak akan cukup untuk menenangkan kekuatan Celestial King Tier. Klan Fu harus membuat pernyataan apapun yang terjadi. Tentu saja, bawahan Fu Xiuping, Fu Bingbing, dan Fu Tonghai benar-benar ingin membunuh Ling Han. Ketiga calon penerus ini semuanya memiliki bawahan yang merupakan orang aneh di antara tingkat duniawi yang memutus, dan orang aneh ini dapat dianggap tidak terkalahkan di tingkat budidaya mereka. Saat ini, 3 dari mereka telah menyerang ke depan untuk menyerang Ling Han. Ling Han mengangkat alisnya, dan dia baru saja akan menyerbu untuk menghadapi serangan mereka. Setelah dipikir-pikir, bagaimanapun, dia meraih tangan permaisuri, dan mulai berlari menuju pintu masuk dunia misteri sebagai gantinya. Tidak perlu melawan mereka saat ini. Bagaimanapun, mengalahkan masing-masing dari mereka akan membutuhkan banyak waktu dan usaha. Bahkan, dia mungkin perlu mengeluarkan kartu trufnya dalam bentuk 9 langit api dan sumber air suanin. Selain itu, mengalahkan mereka tidak akan menghasilkan keuntungan apapun. Karena itu, mengapa dia harus melawan mereka? Adapun Heavenly Phoenix Divine Maiden, dia sudah memasuki menara hitam.
Mereka hanya memiliki 2 setelan armor naga darah, jadi dia toh tidak bisa memasuki alam misteri naga tersembunyi. Kilatan mengancam melintas di mata permaisuri. Orang-orang ini benar-benar berani melampiaskan niat membunuh terhadap suaminya. Apakah mereka sudah bosan hidup? Setelah mengaktifkan lightning flash miliknya, Ling Han dan permaisuri dengan cepat menghilang dalam kabut yang menyelimuti pintu masuk alam misteri. Meski dunia misteri telah terbuka, hamparan kabut sebelumnya masih belum sepenuhnya menghilang. Itu kurang padat dari sebelumnya. Di luar dunia misteri, Qian Zhao Tian, Bei Yuxiong, Teng Sen, dan yang lainnya semuanya muncul bersama bawahan mereka. Ada niat membunuh di mata mereka saat mereka menatap sosok Ling Han yang menghilang. Jika mereka berhasil membunuh Ling Han, bukankah itu berarti mereka berpotensi berkenalan dengan klan Zihe? Jika Zihe Bingyun kebetulan mengembangkan perasaan untuk salah satu dari mereka, mungkin mereka akan bisa menikah dengan penerus kekuatan Celestial King Tier. Pada saat itu, apakah mereka kemudian bisa berjalan menuju puncak kehidupan? Mati. Mereka sampai pada keputusan di benak mereka. Jika mereka menemukan Ling Han di alam misteri, mereka akan membunuhnya tanpa ampun. Ayo pergi. Mereka mulai memasuki dunia misteri. Setelah beberapa saat, Zihe Bingyun juga terbang dari kapal perangnya. Namun, dia terlihat sangat percaya diri saat memasuki dunia misteri sendirian. Tidak lama kemudian, Luo Changfeng juga muncul dan memasuki dunia misteri seorang diri. Ada senyuman tipis di wajahnya, dan seolah-olah semuanya ada dalam genggamannya. Ayo pergi, kata Fu Gaoyun dengan melambaikan tangannya. Setelah melihat Ling Han memasuki alam misteri naga tersembunyi, dia diam-diam berdoa untuk keselamatannya di pikirannya. Dia berharap Ling Han bisa memanfaatkan alam misteri untuk melarikan diri dari klan Zihe. Cheng Zong dan yang lainnya mengangguk mengakui saat mereka mengikuti Fu Gaoyun ke dunia misteri. Pemisahan kekesalan kota. Kota bintang 3 ini setenang biasanya. Meskipun masih ada 2 tingkatan utama di atas tingkat Istana Abadi, tingkat Ascending Origin dan tingkat Raja Surgawi, akan ada semakin sedikit elit di tingkat budidaya yang begitu dalam. Dengan demikian, kekuatan bintang 3 jelas merupakan kekuatan yang kuat dan berpengaruh di alam surgawi. Para prajurit yang ditempatkan di luar gerbang kota merasa sangat santai. Lagi pula, sebelumnya kota kebencian pemisahan telah diserang lebih dari 1,7 miliar tahun yang lalu. Pada saat itu, telah terjadi konflik yang intens dengan klan Qi, kekuatan bintang 3 tetangga, dan klan Qi telah mengirim 11 elit tingkat Istana Abadi untuk menyerang kota kebencian pemisahan. Klan Fu telah membayar harga yang sangat mahal saat itu, dengan 1 elit Istana Abadi tingkat sekarat dan 5 elit lainnya menderita luka parah. Bahkan sampai saat ini, mereka masih belum berhasil pulih sepenuhnya dari luka mereka. Sementara itu, klan Qi tidak jauh lebih baik. Karena itu, mereka tidak punya pilihan selain mengakhiri pertempuran. Jika pertempuran berlanjut, kedua klan akan menggali kuburan mereka sendiri dan menguntungkan pasukan lain. Namun, juga karena periode damai yang berkepanjangan inilah para prajurit yang ditempatkan di luar gerbang kota menjadi malas dan riang. Beberapa duduk dengan menyilangkan kaki, dan lainnya berbaring di tanah dan tidur. Serangan musuh, seorang penjaga tiba-tiba berteriak keheranan. Dia hanya memperhatikan sosok hitam yang melesat menuju Separation Resentment City setelah secara tidak sengaja mengangkat kepalanya. Cepat! Bunyikan alarmnya, seorang penjaga berteriak saat dia buru-buru melompat dari batu. Prajurit lain mendongak, hanya untuk melihat bahwa sosok hitam itu sebenarnya adalah banyak Dragon Hawk. Ada seorang pengendara wanita di setiap Dragon Hawk, dan wanita di depan mengenakan baju zirah emas. Dia cantik dan perkasa, dan dia tampak seperti Dewi Perang. Para prajurit berlutut saat melihat ini. Mereka merasa seolah-olah hati mereka akan meledak dalam ketakutan. Wanita itu terlalu kuat. Siapa yang datang? Sejak Anda datang ke klan Fu saya, apakah ada kebutuhan untuk bertindak begitu angkuh dan mendominasi? Sebuah suara tua bertanya. Suara ini telah berpindah dari Heaven Departing City,
dan itu sekeras dan memekakkan telinga seperti bunyi lonceng. Wanita yang memimpin dengan santai melambaikan tangannya, menyebabkan Dragon Hawk-nya segera berhenti dan melayang di langit. Di saat yang sama, 10 Dragon Hawk di belakangnya juga berhenti berbarengan. Apakah ada seseorang bernama Ling Han di Separation Resentment City? Wanita itu bertanya. Suaranya tidak keras, namun jelas menyebar ke kota. Teman, kamu telah menerobos ke klan Fuku, dan kamu bertindak dengan kesombongan dan keangkuhan. Apa menurutmu klan Fuku adalah sasaran empuk? Siu, sesosok langsung melesat sebelum dengan bangga berdiri di langit. Ini adalah leluhur dari klan Fu, dan dia adalah elit tier Istana Abadi. Chapter 1796. Ksatria Wanita Misterius. Wanita itu menatap dingin pada leluhur tua, dan seolah-olah dia memandangnya bukan sebagai elit tier Istana Abadi, melainkan sebagai semut belaka. Seberapa banyak penghinaan yang dia tunjukkan, leluhur tua disebut Fu Dongsui, dan dia telah mencapai tingkat Istana Abadi ratusan miliar tahun yang lalu, memberinya umur yang tidak terbatas. Dia bukan elit terkuat dari klan Fu, dan pada kenyataannya, dia bisa dianggap sebagai salah satu yang terlemah. Namun, elit tier Istana Abadi adalah elit tier Istana Abadi, dan seseorang dapat dianggap sebagai elit tertinggi bahkan jika mereka hanya mengembangkan satu istana rahasia. Jika ada orang lain yang berani memperlakukannya dengan penghinaan seperti itu, dia pasti sudah menyerang dan memukul mereka sampai mati. Namun, dia tidak berani menyerang wanita ini. Ini karena dia juga berada di tingkat Istana Abadi. Selain itu, setelah mencapai tingkat utama ini, sudah tidak mungkin untuk menentukan tingkat kultivasi spesifik masing-masing kecuali mereka melepaskan aura mereka. Karena inilah Fu Dongsui merasa sedikit khawatir dan tidak berani menyerangnya dengan gegabah. Dia takut menabrak dinding bata. Sebagai leluhur tua, jika dia dikalahkan di pintu masuk klannya, itu akan menjadi masalah memalukan yang akan menemaninya selamanya. Meski begitu, Fu Dongsui masih penuh percaya diri. Meskipun dia melawan 11 orang, hanya pemimpin mereka yang mencapai tingkat Istana Abadi. Orang-orang yang tersisa semuanya berada di tingkat jiwa yang membagi. Ini memang kelompok pembudidaya yang sangat kuat, namun mereka hanya cukup kuat untuk mendapatkan perhatian dari klan Fu. Mereka masih terlalu lemah untuk menakut-nakuti klan Fu. Tentu saja, klan Fu secara alami tidak ingin bertarung melawan elit tingkat Istana Abadi jika mereka tidak perlu. Bagaimanapun, melakukan hal itu akan mengakibatkan kerugian besar bagi kedua belah pihak. Di mana Ling Han, ksatria wanita itu bertanya dengan dingin. Tatapannya sangat angkuh. Ling Han, siapa Ling Han? Meskipun Ling Han telah menjadi terkenal baru-baru ini, masalahnya masih belum cukup signifikan untuk menarik perhatian elit tier Istana Abadi. Jadi, Fu Dongsui secara alami tidak mengenali namanya. Siu, tepat pada saat ini, sebuah kok melesat dengan kecepatan luar biasa sebelum tiba-tiba berhenti. Seorang tetua yang tinggi dan kurus melompat keluar dari pesawat ulang-alik, dan dia menyapu pandangannya ke sekeliling sebelum berkata, "Monster tua Sue, aku di sini untuk meminta seseorang." Suaranya seperti guntur saat menggelegar di udara. Murid Fu Dongsui sedikit berkontraksi, dan dia bertanya, "Han Luo, apa artinya ini? Anda benar-benar berlari ke sini untuk meminta seseorang?" Han Luo adalah leluhur dari klan Han, kekuatan bintang 3. Dia juga seorang elit tier Istana Abadi, dan seperti Fu Dongsui, dia juga mengolah satu istana rahasia. Keduanya telah bertarung satu sama lain 100 kali atau lebih selama masa hidup mereka yang sangat panjang, dan dapat dikatakan bahwa mereka sangat akrab satu sama lain. Bocah pemberani menghancurkan tubuh fisik junior klan saya di alam kuno. Tidak hanya itu, tapi dia memprovokasi klan Han berkali-kali. Nenek moyang kita telah mengeluarkan perintah klan untuk membunuh bocah ini, kata Han Luo. Fu Dongsui mengerutkan kening saat mendengar ini. Nenek moyang kuno klan Han benar-benar mengeluarkan perintah klan. Ini menandakan bahwa klan Han sangat gigih membunuh target mereka. Namun, bocah mana yang berani bertindak dengan keberanian seperti itu? Siapa yang kamu cari? Dia bertanya.
Ling Han, Fu Dongsue langsung tersedak mendengar ini, dan ekspresinya menjadi seaneh mungkin. Ling Han lagi, siapa sebenarnya bocah ini? Dia benar-benar menarik dua elit tingkat istana abadi ke klan Fu. Mungkin Fu Dongsue belum pernah mendengar nama ini sebelumnya, tetapi dia pasti tidak akan pernah melupakannya lagi setelah hari ini. Jika dia mengetahui bahwa Ling Han juga telah menyinggung wanita penerus klan Zihe, mungkin dia akan sangat terkejut sehingga dia akan memuntahkan seteguk darah. Ling Han ini jelas merupakan tanda kesialan. Fu Dongsue menoleh ke wanita itu, dan bertanya, "Teman, apakah anak nakal Ling Han juga melukai anggota klanmu?" Karena Ling Han bukan anggota klan Fu, atau anggota pasukan bawahan klan Fu, Fu Dongsue secara alami tidak akan ragu-ragu untuk menjatuhkan hukuman mati padanya. Bagaimanapun, klan Fu pasti tidak bisa memulai konflik dengan klan Han atau kekuatan bintang 3 lainnya karena bocah yang sangat kecil seperti Ling Han. Namun, dia merasa ragu karena Han Luo dan wanita itu jelas berasal dari dua kekuatan yang berbeda. Karena itu, kepada siapa dia harus menyerahkan bocah itu? Tatapan ksatria wanita itu dingin, dan dia dengan tidak sabar berkata, "Apakah kamu akan menyerahkannya atau tidak? Mengapa kamu memuntahkan begitu banyak omong kosong?" Fu Dongsue hampir mati karena marah. "Aku juga elit tier istana abadi, jadi ada apa dengan sikapmu? Lagi pula, kaulah yang menanyakan seseorang padaku, bukan sebaliknya. Sikapmu terlalu sombong dan angkuh, bukan?" Setelah mendengar kata-kata wanita itu, Han Luo segera menoleh padanya dan berkata dengan suara tegas, "Teman, Ling Han milik klan Han. Klan Han tidak hanya mencari Ling Han untuk membalas dendam. Sebaliknya, mereka juga berasterisme atas teknik rahasia yang dia miliki. Pada awalnya, mereka curiga bahwa Ling Han adalah penerus beberapa kekuatan Celestial King Tier. Namun, setelah merenungkan ini sebentar, mereka menemukan bahwa dia tidak layak memegang posisi seperti itu. Karena itu, mereka menyimpulkan bahwa Ling Han telah memperoleh warisan dan harta dari Raja Surgawi yang telah meninggal. Karena itu, mereka pasti harus menangkapnya apapun yang terjadi sehingga mereka dapat mengekstraksi jiwanya dan mendapatkan rahasianya. Ling Han pasti tidak bisa jatuh ke tangan orang lain." Ksatria wanita melirik Han Luo, dan bertanya, "Apakah Anda mengancam saya?" Tatapannya sedingin es dan tanpa emosi. Hati Han Luo bergetar, dan seolah-olah hendak melompat ke tenggorokannya. Perasaan ini sangat buruk, dan dia hampir melompat untuk memukul wanita itu, seolah-olah dia adalah binatang buas yang tangguh. Dia benar-benar tercengang. Wanita itu jelas berada di tingkat istana abadi, jadi mengapa dia merasakan tekanan yang luar biasa darinya? Klan Han secara pribadi harus membunuh Ling Han. "Teman, jika Ling Han juga menyinggungmu, hasilnya akan sama jika klan Han menanganinya," kata Han Luo. Nadanya jauh lebih lembut dari sebelumnya. Ksatria wanita itu mengerutkan kening setelah mendengar ini. Ada ketidaksabaran di wajahnya, dan dia berkata, "Cepatlah dan pergi. Jika tidak, aku akan membunuhmu di sini." Dan sekarang, tatapan tajamnya menyapu, dan niat membunuh yang tak terbatas langsung melonjak ke arah Han Luo. Bahkan langit sedikit bergetar. Han Luo tidak bisa membantu tetapi merasa khawatir. Namun, dia langsung meledak dalam amarah. Dia adalah elit tier istana abadi, dan dia bisa dianggap sebagai elit yang kuat dimanapun dia pergi. Faktanya, dia akan sangat dihargai bahkan jika dia pergi ke pasukan Celestial King Tier. Namun, sebenarnya wanita ini ingin membunuhnya. F***CK, jika harimau tidak mengaum, kamu akan mengira aku kucing yang sakit. Han Luo berkata dengan suara dingin. Jika dia tidak menunjukkan kekuatannya, jelas bahwa wanita itu akan terus bertingkah luhur dan perkasa. Pada akhirnya, semuanya masih berputar di sekitar kekuasaan. Wanita itu melirik Han Luo dengan dingin sebelum mengulurkan tangan kanannya dan memukulnya ke arahnya. "Kamu mencari kematian? Betapa berani!" Han Luo meraung. Wanita ini terlalu mendominasi dan ceroboh. Setelah meneriakkan ini, bagaimanapun, rahangnya tanpa sadar jatuh, dan matanya tanpa sadar melebar. Ini karena serangan ksatria wanita telah menyebabkan petak besar awan warna-warni dewa terbentuk di langit. Pada saat yang sama, dao agung itu berubah menjadi tiang-tiang yang menjulang tinggi yang jatuh ke arahnya.
Ini terlalu kuat. Ini terlalu menakutkan. Rahasia kelima. Fu Dongshui berseru dengan suara bergetar. Tangannya gemetar ketakutan. Apa itu istana abadi? Faktanya, tingkat istana abadi seharusnya disebut sebagai tingkat organ abadi. Tingkat utama ini melibatkan pengembangan organ internal seseorang menjadi istana rahasia. Organ-organ penting adalah jantung, hati, limpa, paru-paru, dan ginjal. Setelah mengolah kelima organ ini menjadi istana rahasia, seseorang akan mencapai puncak tier istana abadi. Dengan kata lain, tier istana abadi memiliki total 5 level kecil. Fu Dongshui hanya mengembangkan satu istana rahasia, jadi tingkat budidayanya bisa disebut sebagai rahasia pertama, istana pertama, atau istana abadi pertama. Namun, begitu wanita itu melepaskan serangannya, dia segera menyadari bahwa dia adalah elit rahasia kelima. Ketika kultivator pesangon keempat menyerang kultivator pesangon pertama, apa hasilnya? Pembunuhan instan. Ketika elit jiwa surga menyerang elit jiwa yang, apa hasilnya? Bunuh instan. Jadi, ketika elit rahasia kelima menyerang elit rahasia pertama, apa hasilnya? Ini secara alami akan menjadi pembunuhan instan. Ledakan, awan warna-warni surgawi melonjak ke sekeliling, dan cahaya peraturan menyelimuti langit. Pada saat yang sama, sosok Han Luo menghilang secara menyeluruh. Dia telah dimusnahkan menjadi ketiadaan. Kaki Fu Dongshui mulai bergetar tak terkendali. Elit tier istana abadi, seseorang yang bisa bertindak sesuka hatinya di sekitar jutaan kota besar, telah dibunuh secara instan oleh seseorang seperti itu. Baik tubuh dan indera surgawinya telah sepenuhnya dilenyapkan. Ini, dari mana ksatria wanita ini berasal? Chapter 1797. Istana Roh, sekte tingkat Raja Surgawi. Fu Dongshui menarik napas tajam. Dia merasa bahwa segala sesuatunya akan menjadi berantakan. Han Luo telah meninggal di Separation Resentment City, sebuah wilayah dari Fu Clan. Terlepas dari apa yang mereka katakan, klan Fu pasti tidak bisa menyingkirkan kesalahan dari diri mereka sendiri. Faktanya, bahkan ada kemungkinan konflik skala penuh akan meletus antara mereka dan klan Han. Namun, apa yang bisa dikatakan Fu Dongshui? Ksatria wanita adalah elit rahasia kelima, dan dia tidak berdaya seperti semut yang sangat sedikit di hadapannya. Siapa sebenarnya Ling Han? Bagaimana dia bisa menarik perhatian dua kekuatan bintang 3? Faktanya, dia bahkan menyebabkan kematian elit tier istana abadi. Dia buru-buru melangkah ke depan dan berkata, "Teman, aku akan pergi dan menyelidikinya segera." Tanpa sepengetahuannya, suaranya sudah sangat melunak dan ekspresinya sudah menjadi hormat dan khawatir. Wanita ini adalah elit rahasia kelima. Bahkan klan Fu hanya memiliki satu elit seperti itu. Saat dia terbang kembali ke Heaven Departing City, Fu Dongshui memerintahkan bawahannya untuk menyelidiki Ling Han dan keberadaannya. Pada saat yang sama, dia memberitahu sosok perkasa lainnya dari klan Fu bahwa elit rahasia kelima telah datang. Dia sama sekali tidak mampu menghadapinya. Tidak lama kemudian banyak elit yang kuat tiba. Mereka dengan bangga berdiri di langit. Beberapa di antaranya terlihat sepenuhnya, beberapa di antaranya diselimuti kabut kekacauan, dan beberapa di antaranya diselimuti aura Dao Agung. Ada total 9 elit, dan mereka adalah satu-satunya 9 elit tingkat istana abadi dari klan Fu. Selain itu, Fu Shenbing, elit terkuat dari klan Fu, juga hadir di antara mereka. Dia dikelilingi dan dilindungi oleh elit lain, dan dilihat dari penampilannya, dia hanya terlihat berusia sekitar 30 tahun. Faktanya, ini terjadi setelah dia dengan sengaja membuat dirinya tampak lebih tua. Jika tidak, dia hanya akan terlihat berusia sekitar 20 tahun. Saat ini, Fu Shenbing sedang mengamati ksatria wanita. Wanita ini tampak mendalam dan misterius, dan jika mereka bertempur, dia tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya. Setelah beberapa saat, mereka menerima laporan dengan informasi Ling Han. Ekspresi keheranan menyebar di wajah 9 elit yang kuat saat mereka dengan cepat memindai laporan dengan akal surgawi mereka.
tindakan Ling Han memang cukup aneh. Namun, sepertinya dia masih bisa menarik perhatian dua elit tier Istana Abadi. Selain itu, ksatria wanita bahkan telah membunuh Han Luo setelah pertengkaran singkat dan tampaknya sepele. Bukankah dia takut klan Han membalas dendam? Anehnya, mereka tidak bisa menentukan latar belakang ksatria wanita apapun yang terjadi. Ada lambang mirip ikan namun juga mirip burung di pelana Dragon Hawk, dan dengan kurangnya pengalaman, mereka sama sekali tidak dapat menentukan kekuatan mana yang dimiliki lambang ini. Maafkan saya, Ling Han telah memasuki alam misteri naga tersembunyi, kata Fu Dongsui setelah menerima pesan indera surgawi dari Fu Dongsui. Dia mengungkapkan kebenaran kepada ksatria wanita. Selain itu, suaranya keras dan jelas sekarang karena leluhur tua itu berdiri di sampingnya. Dia dipenuhi dengan kepercayaan diri yang diperbarui. Ksatria wanita itu merenung sejenak sebelum bertanya, di mana letak alam misteri naga tersembunyi? Fu Senbing akhirnya membuka mulutnya, berkata, teman, kamu ingin pergi ke alam misteri naga tersembunyi untuk menemukan Ling Han? Omong kosong, kata ksatria wanita tanpa menahan diri. Apakah orang-orang ini terbelakang? Apakah dia terbang ke sini dari alam surgawi barat hanya untuk menikmati secangkir teh di kota kecil mereka yang kotor? Kelancangan elit dari klan Fu meraung marah. Wanita ini terlalu berani dan ceroboh. Tidak hanya dia membunuh seorang elit di depan pintu mereka, dia bahkan tidak menghormati leluhur lama mereka sekarang. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa klan Fu adalah sasaran empuk? Fu Senbing sedikit tidak senang, dan dia berkata, teman, Anda telah membunuh elit Istana Abadi dari klan Han di depan pintu klan Fu saya. Mengenai masalah ini, Anda harus memberi saya penjelasan yang memuaskan. Klan Fu tidak bisa memikul tanggung jawab ini untukmu. Ksatria wanita menjadi lebih tidak sabar, dan dia berkata, apa Han Clan dan Fu Clan? Jika Anda ingin penjelasan, silakan datang ke Istana Rock. Sekte saya bersedia menerima tantangan Anda terlepas dari siapa Anda. Istana Rock, para elit dari klan Fu saling bertukar pandang dengan bingung. Apakah ada kekuatan seperti itu di sekitar? Pasti tidak ada. Belum lagi gaya bintang 3, gaya seperti itu bahkan tidak ada di antara gaya bintang 4 dan gaya bintang 5. Terkesiap, orang ini bukan elit dari klan Qi kan? Apakah dia sengaja menyamar sebagai anggota Istana Rock atau apa untuk tidak menyalahkan orang lain? Apakah dia ingin memicu konflik mematikan antara klan Han dan klan Fu? Namun, kemungkinan terjadinya hal ini sangat rendah. Ini karena klan Qi hanya memiliki satu elit rahasia kelima, dan elit ini jelas bukan ksatria wanita sebelum mereka. Seseorang bisa menyamarkan penampilan mereka, tetapi mereka tidak bisa menyamarkan peraturan yang mereka pegang. Dengan kata lain, elit klan Qi dan ksatria wanita di depan mereka adalah dua orang yang sangat berbeda. Selain itu, sangat tidak mungkin dia telah menghitung semuanya dengan sangat tepat dan datang ke sini pada saat yang tepat untuk membunuh Han Luo. Ini kemungkinan besar kebetulan. Aneh, apa-apaan ini Istana Rock? Teman, kenapa kamu tidak tinggal di sini selama beberapa hari? Bagaimanapun, alam misteri naga tersembunyi telah terbuka, dan itu akan tetap terbuka setidaknya selama 10 tahun atau lebih, kata Fu Senbing. Dia berencana untuk segera memberitahu klan Han tentang masalah di sini, dan ketika anggota klan Han tiba, terserah mereka bagaimana mereka menangani situasi tersebut. Bagaimanapun, ini tidak ada hubungannya dengan klan Fu. Ksatria wanita menjadi lebih tidak sabar, dan dia berkata, aku menanyakan lokasi alam misteri naga tersembunyi. Saya tidak meminta saran Anda, sobat. Bukankah kamu mungkin mengambil sesuatu terlalu jauh, kata elit rahasia ketiga. Nenek moyang lama mereka berdiri tepat di samping mereka, jadi dia secara alami tidak takut. Sekelompok orang bodoh, kamu mencari masalah, ksatria wanita berkata dengan dingin. Dia mengangkat tangan kanannya. Ledakan, peraturan dikumpulkan, dan sekitarnya langsung berubah menjadi lautan dao besar berelemen air. Gemuruh, seekor ikan kolosal yang sebesar gunung melompat keluar dari air, dan menabrak 9 elit kuat dari klan Fu. Kelancangan, Fu Senbing meraung marah. Wanita ini terlalu mendominasi dan berani.
Dia telah menyerbu ke klan Fu, dan tidak hanya dia membunuh elit klan Han, tetapi dia bahkan menyerang elit klan Fu sekarang. Fu Senbing benar-benar tidak bisa berkata-kata. Dia segera melakukan serangan balik, dan 8 elit tier Istana Abadi lainnya juga melepaskan serangan mereka sendiri. Ini bukan sesi perdebatan, melainkan pertarungan perlawanan untuk mencegah klan Fu dipermalukan oleh orang luar. Jadi, mereka secara alami tidak perlu khawatir tentang menindas orang lain dengan angka. Ikan kolosal melonjak, menyebabkan peraturan elemen air menutupi langit. Setelah beberapa saat, lingkungan kembali ke keadaan damai dan tenang. Ksatria wanita tidak terpengaruh saat dia duduk di atas Dragon Hawk-nya, sementara 9 elit klan Fu acak-acakan dan berantakan total. Fu Senbing tidak terkecuali, dengan rambut tergerai dan pakaiannya berlumuran darah. 9 elit yang kuat benar-benar tercengang. Kekuatan macam apa ini? Jadi-jadilah jika elit lain telah ditekan. Namun, Fu Senbing adalah elit rahasia kelima. Selain itu, dia juga mendapat bantuan dari 8 elit tier Istana Abadi lainnya. Namun, dia masih dikalahkan dalam satu serangan. Seberapa besar jurang pemisah antara kekuatan mereka? Sangat mungkin bahwa wanita ini tidak perlu menghabiskan banyak energi jika dia benar-benar ingin menghancurkan klan Fu. Bagaimana bisa ada elit tier Istana Abadi yang begitu kuat? Nenek moyang, seorang pemuda yang berdiri di bawah mereka tergagap. Dia sangat takut, namun dia masih berbicara untuk menarik perhatian mereka. 9 elit yang kuat sangat tidak senang. Jam berapa ini? Apakah ini waktu bagi sedikit kultivator tingkat kejadian untuk memasukkan hidung mereka? Namun, mereka tidak punya waktu atau tenaga untuk memarahi junior ini. Lagi pula, ksatria wanita di depan mereka terlalu menakutkan. Leluhur tua, saya tahu tentang keberadaan Istana Rock, lanjut pemuda itu. Meskipun dia takut setengah mati, dia tahu bahwa ini adalah kesempatan yang sangat langka untuk berbicara dengan 9 tetua agung. Setelah berbicara dengan mereka, siapa di Fu Clan yang berani tidak memberinya wajah di masa depan? 9 elit akhirnya memperhatikannya. Fu Dongsue memberi isyarat dengan matanya, dan Fu Dongsue segera memahami niatnya. Dia melayang ke bawah dan mengangkat pemuda itu ke udara sebelum berkata, "Bicaralah, belum lama ini, Tuan Muda Yun menugaskan saya untuk menyelidiki keberadaan Istana Rock. Setelah menghabiskan banyak usaha, saya akhirnya mendapatkan beberapa informasi berguna dari seorang pedagang yang menjelajahi lautan tanpa batas. Ternyata, Istana Rock terletak di alam surgawi barat. Alam surgawi barat, tidak heran mereka belum pernah mendengar tentang Istana Rock sebelumnya. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang jarak antara alam surgawi timur dan alam surgawi barat, bahkan pasukan Celestial King Tier di benua yang sama akan tahu sedikit tentang satu sama lain. Bagaimanapun, alam surgawi ukurannya tak terduga." Pemuda itu berhenti sejenak sebelum berkata, "Istana Rock adalah kekuatan Celestial King Tier, Pu." 9 elit kuat dari klan Fu segera tersedak dan tersendat saat mendengar ini. Mereka terbatuk-batuk dan ekspresi mereka menjadi sangat terkejut dan tercengang. Chapter 1798. Kebetulan. Kekuatan Celestial King Tier. Tingkat Raja Surgawi adalah elit terpenting dari alam surgawi, dan pasukan tingkat Raja Surgawi adalah kekuatan paling kuat di seluruh dunia. Siapa yang bisa menyaingi kekuatan raksasa seperti itu? Fu Senbing dan elit lainnya hampir mengompol karena ketakutan, dan kepala mereka benar-benar mati rasa karena ketakutan. Tidak heran jika ksatria wanita begitu kuat. Ternyata, dia adalah elit dari kekuatan Celestial King Tier. Mereka berdua berada di rahasia kelima, namun sang ksatria wanita sedang berlatih teknik Celestial King Tier. Karena itu, wajar saja jika kecakapan bertarungnya jauh lebih unggul darinya. Siapa sebenarnya Ling Han? Dia benar-benar memiliki hubungan dengan kekuatan Celestial King Tier. Mereka hampir yakin bahwa Ling Han tidak menyinggung Istana Rock. Lagi pula, mereka dipisahkan oleh lautan tanpa batas. Jadi bagaimana mungkin seorang pembudidaya tingkat duniawi yang sangat kecil menyinggung mereka? Selain itu adalah kekuatan tingkat Raja Surgawi. Bahkan jika Ling Han 100 kali lebih berani, apakah dia berani menyinggung perasaan mereka? Namun,
Mereka jelas meremehkan kecenderungan Ling Han untuk menimbulkan masalah. Pada saat ini, dia sudah menyinggung klan Zihe. Di mana letak alam misteri naga tersembunyi? Ksatria wanita itu bertanya dengan sangat tidak sabar. Fu Senbing buru-buru dan dengan hormat memberitahunya lokasi alam misteri naga tersembunyi. Di hadapan elit dari kekuatan Celestial King Tier, dia tidak berani bertindak sombong sama sekali. Ksatria wanita tidak peduli tentang sikap patuh Fu Senbing, dan dia segera menepuk Dragon Hawk-nya, memerintahkannya untuk berbalik dan langsung melayang ke kejauhan. 10 ksatria wanita di belakangnya dengan cepat menepuk Dragon Hawk mereka dan mengikuti jejaknya. Hanya ketika para ksatria wanita ini menghilang di kejauhan, Fu Senbing menarik napas lega. Dia bersimbah keringat dingin. Ksatria wanita telah menunjukkan tanpa ragu untuk membunuh, dan dia lebih dari itu mendapat dukungan dari kekuatan Celestial King Tier yang kuat. Karena itu, dia bisa bertindak sembrono seperti yang dia inginkan. Fu Senbing merenung sejenak sebelum berkata, Dong Sui, pergi ke klan Han untuk menjelaskan situasinya kepada mereka. Ksatria wanita bisa menepuk tangannya dan pergi, namun klan Fu masih harus berurusan dengan akibatnya. Leluhur tua, Fu Dongsui terseok-seok dan berbisik, aku melihat ke Ling Han saat itu, dan bocah ini benar-benar pembuat onar besar. Dia pergi ke kota bulan gelap belum lama ini, dan dia menghancurkan kekuatan tingkat duniawi yang memisahkan. Saat dia berada di kota bulan hitam, dia juga menjadi musuh dengan klan Xiao, kekuatan bintang 2. Tidak hanya itu, tapi ada juga permusuhan besar antara dia dan Bei Xuanming, putra suci dari Sekte Bulan. Fu Senbing mengerutkan kening saat mendengar ini, dan dia berkata, kirim seseorang ke klan Xiao dan katakan pada mereka untuk bersikap. Sial, alam misteri naga tersembunyi telah terbuka. Jadi apa yang akan terjadi jika seseorang dari Sekte Bulan membunuh Ling Han? Istana Rock pasti akan marah. Jadi apa yang akan mereka lakukan saat itu? Jika Istana Rock masuk akal, mereka masih bisa mengawasi sebagai orang luar. Namun, jika Istana Rock tidak masuk akal, apa yang akan mereka lakukan jika Istana Rock memutuskan untuk menghancurkan mereka sebagai persembahan untuk Ling Han? Lebih menakutkan lagi, Fu Gaoyun memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Ling Han. Karena itu, ketiga calon penerusnya pasti sangat cemburu padanya. Setelah memasuki alam misteri naga tersembunyi, bagaimana mungkin mereka tidak memanfaatkan kesempatan untuk membunuh Ling Han? Jika Ling Han dibunuh oleh anggota klan Fu pasti akan tamat. Cepat, kirim lebih banyak orang ke alam misteri naga tersembunyi, beritahu mereka apa yang terjadi, dan minta mereka melindungi Ling Han dengan segala cara. Fu Dongsui buru-buru mengangguk dan menjawab, dimengerti. Jika Fu Senbing tahu bahwa Ling Han telah menyinggung kekuatan Celestial King Tier lainnya, ekspresi seperti apa yang akan dia pakai? Akankah dia tetap bersikeras untuk melindunginya dengan segala cara? Dia pasti akan ragu-ragu. Ling Han terlalu pembuat onar di dalam alam misteri naga tersembunyi. Saat masuk, seseorang akan bertemu dengan hamparan kabut yang menyelimuti. Kabut ini tidak berbahaya, namun akan sepenuhnya menghalangi penglihatan dan indera ketuhanan seseorang. Seolah-olah mereka benar-benar buta. Namun, setelah berjalan sekitar 30 menit, kabut ini secara bertahap akan menghilang, dan memungkinkan mereka untuk melihat sekeliling dengan lebih jelas. Ini adalah dataran besar yang tertutup rumput yang mencapai pinggang seseorang. Ini adalah tanah yang dipenuhi dengan kehidupan dan vitalitas, dan saat angin sepoi-sepoi bertiup, rumput tinggi akan bergelombang seperti hamparan ombak hijau. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Banyak pembudidaya berlari ke depan dengan kecepatan luar biasa, dan mereka dengan cepat menghilang ke kejauhan. Arus yang berapi-api berputar di seluruh daratan, dan itu memancarkan bau asam dan belerang. Jauh di kejauhan, orang juga bisa melihat gunung kolosal yang menjulang tinggi ke awan. Kabut dengan lembut meluncur dari gunung. Faktanya, gunung ini adalah gunung berapi yang mengeluarkan lahar ke sekitarnya dan menekan aura kekerasan dari alam misteri. Namun, lava akan mengubah tanah di sekitarnya menjadi lautan panas yang menyengat. Jadi para pembudidaya harus bergantung pada armor naga darah mereka untuk bertahan hidup. Jika tidak,
mereka akan langsung dibakar menjadi abu oleh regulasi api yang kuat. Menurut rumor, elit di Feeding Soul Tier dapat mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk berkeliaran di sekitar wilayah luar dataran. Elit di Immortal Palace Tier dapat menjelajah lebih jauh, namun mereka masih tidak dapat mencapai kedalaman dataran. Selain itu, semakin kuat, semakin mudah mereka memicu serangan balik dari aura kekerasan alam misteri. Bagaimanapun, aura kekerasan hanya ditekan, tidak dibubarkan. Dengan demikian, dunia misteri ini telah menjadi tempat bagi para pembudidaya tingkat mundane Severing untuk menjelajah dan berpetualang. Ling Han sedikit heran. Dia menemukan bahwa api asal dalam tubuhnya berputar-putar dan seolah-olah mereka sangat intim dengan gelombang panas yang menyengat di sekitarnya. Saya merasa gelombang panas ini tidak bisa melukai saya, kata Ling Han. Dia memutuskan untuk melepaskan armor naga darahnya. Jika tidak, gelombang panas akan menjauhkan kaki dari tubuhnya. Hati-hati, permaisuri buru-buru berkata untuk memperingatkan. Ling Han mengangguk dan berkata, yakinlah, saya tahu apa yang saya lakukan. Dia perlahan melepaskan armor naga darahnya, dan gelombang panas di sekitarnya langsung melonjak ke arahnya seperti kuda yang haus yang telah melihat sebuah oasis. Mereka berubah menjadi ular api merayap yang tak terhitung jumlahnya, dan seolah-olah mereka akan memurnikan tubuhnya. Namun, tepat pada saat ini, aura yang sangat mendominasi terpancar dari tubuh Ling Han, dan seolah-olah dia adalah penguasa yang tinggi dan perkasa. Ini adalah api 9 surga. Ular api langsung menjadi tenang, dan mereka mulai perlahan mengelilingi tubuhnya. Faktanya, mereka bahkan membungkuk sedikit, dan seolah-olah mereka memberi hormat kepada penguasa mereka. Tidak mungkin itu kebetulan, kan? Ling Han berseru keheranan. Permaisuri juga menyadari, dan dia berkata, mungkin kekuatan Celestial King Tier ini adalah salah satu yang menciptakan teknik kontrol api? Dan mungkin mereka juga pemilik sebelumnya dari 9 surga api? Hampir pasti. Kalau tidak, reaksi ini tidak bisa dijelaskan, kata Ling Han dengan anggukan. Meskipun dia memiliki api leluhur, regulasi api yang lebih kuat darinya masih bisa mengancam dan melukainya. Api di dunia misteri ini begitu kuat sehingga bahkan elit tingkat asal Ascending perlu mengerahkan kekuatan penuh mereka untuk melawan kekuatan mereka. Meski begitu, mereka masih dibatasi hanya berkeliaran di sekitar wilayah terluar dataran. Menilai dari ini, orang bisa membayangkan betapa kuatnya api di alam misteri ini. Karena itu, hanya ada satu penjelasan mengapa mereka tidak menyakiti Ling Han. Tampaknya ada keinginan tak berwujud dari langit, kata Ling Han. Aku mendapatkan api 9 surga terlebih dahulu, dan kemudian aku memperoleh teknik kontrol api dari Bewitching Maiden Row. Sekarang, aku bahkan telah memasuki sarang Raja Surgawi itu. Ini benar-benar kebetulan yang luar biasa. Permaisuri mengangguk setelah mendengar ini. Dia juga merasakan rasa hormat dan ketakutan terhadap kehendak tak berwujud dari surga. Apakah benar-benar ada kekuatan tak berwujud yang melampaui semua materi? Karena kita sudah masuk, tidak ada gunanya memikirkan ini lagi. Mari kita lihat-lihat dan berharap kita menemukan harta karun, kata Ling Han. Dia sangat ingin maju ke pemutusan ketiga karena hal itu akan memungkinkannya untuk membunuh Zihe Bingyun. Permaisuri dengan lembut mengangguk mengerti. Bagaimanapun, dia akan bahagia selama dia berada di sisi Ling Han. Meskipun mereka memiliki tambahan armor naga darah sekarang, Ling Han masih tidak membiarkan Heavenly Phoenix Divine Maiden memasuki dunia misteri. Tingkat kultivasinya terlalu rendah, sehingga Blood Dragon Armor tidak akan cukup untuk membantunya menahan panas terik dari dunia misteri ini. Jika dia bersikeras untuk masuk, dia pasti akan mengalami nasib kematian. Ling Han dan Permaisuri terus maju. Saat mereka melakukannya, mereka tidak lupa untuk mencari batu naga darah. Ini adalah bahan yang memungkinkan mereka maju dengan kecepatan eksplosif. Namun, batu naga darah sangat sulit ditemukan, dan sangat beruntung apakah mereka bisa menemukannya atau tidak. Keberuntungan Ling Han selalu baik, jadi tidak lama kemudian mereka menemukan benda merah yang mengilap. Mengambilnya, mereka menemukan bahwa itu memang batu naga darah. Seperti namanya, ini adalah batu berwarna merah darah.
Hah, Ling Han tiba-tiba berseru kaget. 9 api langitnya tiba-tiba goyah, menyebabkan batu naga darah langsung hancur dan berubah menjadi abu. Pada saat yang sama, esensi di dalam batu naga darah benar-benar terserap ke dalam tubuhnya. Chapter 1799. Kelinci atau obat surgawi. Batu naga darah adalah barang budidaya yang sangat berharga yang dapat membantu seseorang dengan cepat memahami tingkat kultivasi mereka. Meskipun batu naga darah adalah elemen api, fakta bahwa mereka berada pada tingkat dao besar berarti bahwa mereka memiliki hubungan yang rumit dengan semua elemen lainnya. Dengan demikian, bahkan para pembudidaya yang tidak mempraktikkan teknik elemen api dapat menggunakan batu naga darah untuk memahami dao agung. Hanya saja efeknya akan sedikit lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang mempraktikkan teknik elemen api. Namun, batu naga darah tidak dapat dimurnikan dalam satu langkah cepat, dan seseorang perlu perlahan-lahan mengekstrak esensi mereka sedikit demi sedikit. Prosesnya mirip dengan pemurnian batu bintang. Namun sekarang, dengan sentuhan sederhana, Ling Han langsung menyebabkan batu naga darah hancur menjadi dan berubah menjadi abu. Tidak ada satupun jejak yang tersisa. Seseorang harus menyadari bahwa memurnikan batu naga darah biasanya akan menghasilkan tumpukan sisa. Selain itu, potongan-potongan ini adalah bahan yang digunakan untuk membuat armor naga darah. Jika tidak, bahkan elit tingkat istana abadi tidak akan bisa memasuki dunia misteri ini. Tanpa Blood Dragon Armor, mereka hanya mampu berkeliaran di sekitar wilayah luar dataran. Apakah ini karena teknik kontrol api? Atau karena 9 surga api? Ling Han bertanya sambil melihat ke arah permaisuri. Kita hanya bisa mengetahuinya setelah mendapatkan batu naga darah lagi, jawab permaisuri. Mereka terus maju, dan setelah 4 jam atau lebih, mereka diberkati oleh dewa keberuntungan lagi. Mereka menemukan batu naga darah lainnya. Kali ini, permaisuri yang mengambilnya. Namun, tidak seperti Ling Han, batu naga darah tidak hancur dan berubah menjadi abu. Permaisuri kemudian mengaktifkan teknik kontrol api, dan batu naga darah dengan cepat menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Namun, masih menyisakan lapisan cangkang. Kecepatan penyempurnaan ini jauh lebih unggul daripada pembudidaya lain, meskipun masih tak tertandingi dengan Ling Han. Benar saja, semuanya terkait dengan Raja Surgawi itu, kata Ling Han dan permaisuri dengan pasti. Itu karena 9 surga flamenya, Ling Han mampu memurnikan batu naga darah lebih cepat dan lebih komprehensif. Bewitching Maiden Row pasti akan menemukan fenomena ini juga, gumam Ling Han. Selama dia mendapatkan batu naga darah, Bewitching Maiden Row akan segera menemukan bahwa dia bisa memperbaikinya berkali-kali lebih cepat dari sebelumnya. Selain itu, tempat seperti apa alam misteri naga tersembunyi itu, menurut rumor, itu adalah kehancuran kekuatan Celestial King Tier. Dengan kecerdasan Bewitching Maiden Row, dia akan mempermalukan gelarnya sebagai putri suci jika dia tidak dapat menemukan hubungan antara kedua hal tersebut. Ling Han dan permaisuri terus maju. Kali ini, bagaimanapun, mereka tidak melakukan upaya sadar untuk mencari batu naga darah. Bagaimanapun, setelah mereka mengkonfirmasi hubungan antara alam misteri ini dan Raja Surgawi, mereka akan dapat melakukan lebih banyak hal. Misalnya, mereka bisa langsung pergi ke gunung berapi dan mulai menggali di sana, karena Ling Han dapat mengabaikan regulasi api di sini. Dia secara alami dapat memasuki kedalaman gunung berapi untuk mendapatkan lebih banyak batu naga darah. Mungkin ranah misteri ini bahkan berisi teknik budidaya dan warisan Raja Surgawi lainnya. Berhenti, berhenti, cepat dan masukkan mangkuk kakek anjing. Seruan ini langsung menarik perhatian Ling Han dan permaisuri. Itu adalah anjing hitam besar lagi, sosok putih dan sosok merah dengan cepat berlari di kejauhan. Sosok putih di depan adalah seekor kelinci, dan seluruh tubuhnya ditutupi bulu putih. Sedangkan matanya berwarna merah delima. Dengan lompatan dan lompatan, ia terus memantul dari sosok yang mengejarnya. Pada saat yang sama, wortel tidak lepas dari tangannya. Di belakang kelinci ini adalah anjing hitam besar, dan karena baju besi merah tua,
Seluruh tubuhnya tertutup warna merah. Apalagi, karena dia hanya bisa berlari dengan kaki belakangnya, gerakannya terlihat sangat aneh dan luar biasa. "Kelinci kecil, kamu tidak bisa kabur," seru anjing hitam besar saat dia mengaktifkan teknik teleportasi dan langsung memblokir jalan kelinci. Ada senyum menyeramkan di wajahnya, dan bagi mereka yang tidak mengenalnya, seolah-olah dia ingin melakukan kejahatan yang tak terkatakan terhadap kelinci. Kelinci putih itu tiba-tiba berhenti sebelum berbalik dan memantul ke arah lain. "Kelinci sialan, kamu makan malam kakek anjing!" Anjing hitam besar itu berteriak saat dia buru-buru mengejar kelinci itu lagi. Lidahnya menjulur keluar, dan air liur beterbangan di mana-mana. Kapan anjing menjijikkan ini menjadi rakus? Ling Han mengelus dagunya sambil berpikir. Mungkin menjadi rakus juga menular. Anjing hitam besar itu sangat cepat, dan bisa dikatakan bahwa kecepatannya sudah tak tertandingi di antara mereka yang ada di Severing Mundane Tier. Dengan beberapa teleportasi, dia dengan cepat mengejar kelinci putih besar itu lagi. Dia kemudian menerjang dan mencoba menggigit. Namun, kelinci putih besar berhasil melarikan diri dari rahangnya. Setelah itu, permainan mengejar dan melarikan diri dilanjutkan kembali. Setelah beberapa kali pengulangan, kelinci putih besar itu tidak bisa membantu tetapi menjadi marah, dan matanya yang merah delima mulai terbakar api. Ketika anjing hitam besar berhasil memblokir jalannya lagi, kelinci putih besar itu tidak berbalik untuk melarikan diri. Sebaliknya, dia dengan marah membuka mulutnya. Pemandangan yang menakjubkan muncul. Mulut kelinci melebar hingga setidaknya berukuran 30 meter, dan itu berubah menjadi sesuatu yang mirip dengan lubang hitam. Dengan sapuan, ia membungkuk dan melahap anjing hitam besar itu. Mulut kelinci putih besar itu kemudian kembali ke ukuran normal, di mana ia mengangkat wortelnya dan mulai menggigitnya. Itu tampak tidak berbahaya. Ini, Ling Han dan Permaisuri tercengang. Saat itu, kelinci putih besar itu masih terlihat seperti korban yang lemah dan tidak berdaya. Namun, dalam sekejap mata, tiba-tiba ia melepaskan kekuatan yang menakutkan dan melahap anjing hitam besar itu. Apakah anjing hitam besar itu terbunuh? Setelah beberapa saat, ekspresi jijik menyebar di wajah kelinci putih besar itu. Ia membuka mulutnya untuk memuntahkan sesuatu. Puh, gumpalan materi terbang keluar dan mulai berkembang pesat. Ini tidak lain adalah anjing hitam besar. Kelinci putih besar itu kemudian berbalik, dengan cepat menghilang ke kejauhan dengan sebuah lompatan dan pantulan. "Dasar kelinci sialan, jangan biarkan kakek anjing menangkapmu. Kalau tidak, aku akan mengukusmu dan memanggangmu." Anjing hitam besar itu berteriak saat dia melompat-lompat karena frustrasi. Armor naga darahnya rusak dan berantakan, dan jelas betapa kuat kemampuan pencernaan kelinci putih besar itu. Ini pasti karena kekuatan regulasi. Jika tidak, armor naga darah benar-benar mampu menyaingi properti logam dewa semu bintang 2 dengan kekerasan dan ketangguhannya. Namun, karena tidak mungkin untuk memotong dan menggabungkan batu naga darah, secara alami tidak mungkin untuk menempa alat surgawi semu dengan mereka. Ling Han tidak bisa menahan tawa, dan berkata, "Little Black, sungguh pemandangan yang langka melihatmu menderita di tangan orang lain. Pei, kakek anjing pasti akan menyerang liang kelinci itu." Anjing hitam besar itu berteriak. Dia kemudian menoleh ke Ling Han dan berkata, "Bocah, apakah kamu tertarik untuk bekerja sama denganku? Apa kau benar-benar mengira itu kelinci?" Ling Han tercengang mendengar ini. "Apa? Jangan bilang itu obat surgawi, hehe. Apa menurutmu kakek anjing akan begitu dangkal? Apa menurutmu aku akan berusaha keras untuk makan camilan?" kata anjing hitam besar itu dengan jijik. "Jika Anda tidak dangkal, siapa?" Ling Han berkata sambil tertawa. "Kesal? Apakah Anda tahu cara mengobrol dengan benar?" kata anjing hitam besar itu dengan jijik. "Karena ini obat surgawi, mari kita kejar bersama," kata Ling Han dengan semangat. Mereka mulai mengikuti jejak kelinci putih besar itu. Hidung anjing hitam besar itu sangat sensitif, dan tidak diragukan lagi dia terlahir sebagai pencuri. Setelah 2 jam atau lebih, mereka akhirnya berhasil menemukan kelinci putih besar itu.
ia berjongkok di atas bukit kecil, dan dengan senang hati menggigit wortel di tangannya. Ketika Ling Han pertama kali melihat kelinci itu, panjang wortel di tangannya hanya 1 kaki. Meskipun kelinci mengunyahnya begitu lama, anehnya wortel itu masih memiliki panjang yang sama. Bodoh, tubuh sejati dari obat surgawi ini adalah ginseng yang berharga. Kelinci hanyalah tubuh sementara yang dipanggil, kata anjing hitam besar itu. Seolah mengerti segalanya, ia melanjutkan, "Ceka, ceka, ceka." Namun, obat surgawi ini telah mengalami beberapa perubahan yang tidak terduga. Secara mengejutkan memiliki kemampuan menelan yang kuat. Mungkin itu menyerap 2 peraturan sekaligus. Mata Ling Han menyala tanpa sadar. Kemampuan untuk menelan sesuatu adalah regulasi yang sangat kuat. Faktanya, ini adalah kemampuan yang memungkinkan seseorang untuk menelan semua regulasi lainnya. Engulfing setara dengan menyerap, dan ini sama sekali berbeda dari pertahanan murni. Apa peraturan lainnya? Ling Han bertanya. Itu adalah regulasi elemen petir, jawab anjing hitam besar itu. Kalau tidak, tanpa kecepatan kilat, bagaimana dia bisa kabur dari kakek anjing begitu lama? Kakek anjing tidak menyombongkan diri, tapi kecepatanku tak tertandingi di antara mereka yang berada di bawah level Raja Surgawi. Kau terlalu membual. Bukan, Ling Han tidak mau repot-repot membalasnya, dan dia berkata, apakah kamu punya rencana bagus? Tentu saja, kata anjing hitam besar itu dengan anggukan. Cepatlah dan tangkap kelinci itu, F***CK, bukankah itu tidak masuk akal? Chapter 1800. Kerugian ganda. Mereka pasti harus menangkap obat surgawi ini. Namun, yang terpenting adalah bagaimana mereka melakukannya. Benar saja, dia tidak bisa mengandalkan anjing hitam besar itu. Ling Han menggelengkan kepalanya dan membuang pikiran ini dari benaknya. Dia kemudian langsung menyerang. Saat dia melompat ke depan, dia melepaskan teknik kontrol api, segera mengubah 9 api langitnya menjadi pisau yang menyala yang menebas obat surgawi. Namun, dia pasti tidak ingin merusak obat surgawi. Jadi dia akan segera menarik kembali serangannya jika itu benar-benar akan menyerang obat surgawi. Setelah melihat serangan Ling Han, kelinci putih besar itu segera berhenti mengunyah wortelnya. Kemudian dengan cepat berbalik untuk melarikan diri. Kecepatannya terlalu tinggi. Faktanya, itu beberapa kali lebih cepat dari Ling Han meskipun itu baru mulai bergerak setelah dia melepaskan serangannya. Kelinci putih besar itu dengan paksa menciptakan jarak yang sangat jauh antara dirinya dan Ling Han. Membuang, Ling Han meraung saat dia melepaskan regulasi luar angkasa dan membuat gerakan mendesak di kekosongan. Namun, reaksi kelinci putih besar itu luar biasa dan berhasil menghindari serangan ini dengan mulus dengan berhenti tiba-tiba dan putaran yang cepat. Itu kemudian dengan tenang memantul, langsung menghilang ke kejauhan. Ling Han tercengang. Ini adalah pertama kalinya teknik pembuangannya gagal bekerja. Apalagi, ini juga pertama kalinya gagal mencapai targetnya. Teknik pembuangan tidak akan efektif hanya setelah dilepaskan. Sebaliknya, teknik ini harus mengenai targetnya agar efeknya dapat terjadi. Misalnya, seseorang dapat menggunakan teknik ini pada diri mereka sendiri, pada serangan yang akan datang, atau bahkan pada kekuatan regulasi. Semuanya bisa dibuang. Satu-satunya perbedaan adalah berapa lama hal-hal yang berbeda dapat dibuang. Faktanya, bahkan serangan dari Raja Surgawi bisa dihilangkan. Namun, mungkin mereka hanya bisa diusir 1/1 dari 1 triliun detak jantung sebelum teknik pembuangan dihancurkan secara menyeluruh. Bagaimanapun, masalahnya sekarang adalah bahwa kelinci itu akan menghindari teknik pembuangan bahkan sebelum dia mendarat. Dengan demikian, teknik Ling Han dianggap tidak efektif sama sekali. Anjing hitam besar mengatakan bahwa obat surgawi ini juga memiliki regulasi elemen petir. Dari kelihatannya, dia tidak salah. Kalau tidak mungkin kelinci bisa begitu gesit dan cepat. Anjing hitam besar itu tertawa terbahak-bahak dan berkata, hahaha, Little Han, cepat kejar, ayo, kejar. Ling Han memutar matanya, dan berkata, seolah-olah kamu bisa makan obat surgawi jika saya tidak bisa menangkapnya atau sesuatu.
Tentu saja, kata anjing hitam besar itu dengan anggukan serius. Namun, dia langsung tertawa terbahak-bahak lagi, berkata, "Ngomong-ngomong, menurutku itu sangat lucu. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan menggigitku?" Asteris ngan. Ling Han tidak ingin membungkuk ke level yang sama dengan anjing hitam besar itu. Obat surgawi ini memiliki kecepatan kilat, jadi sangat sulit ditangkap. Dia harus memikirkan metode lain. Setelah beberapa saat, mereka mengikuti pengobatan surgawi sekali lagi. Mungkin obat surgawi itu bodoh, atau mungkin itu sengaja memprovokasi mereka. Bagaimanapun, secara mengejutkan, itu tidak berjalan terlalu jauh ke kejauhan. Saat ini, ia berjongkok di tanah, dan berpura-pura memakan obat. Ling Han mengambil Seven Leaves Divine Cloud, dan memerintahkannya untuk membujuk kelinci putih besar itu. Ketika diperlukan, dia tidak takut menjual tubuh obat surgawinya. "Saya tidak akan menjual Asteris S saya," kata Seven Leaves Divine Cloud dengan muram. Namun, Ling Han segera menendang pan Asterisnya dan mengirimnya terbang ke arah kelinci putih besar itu. "Aduh, Bunda Maria," Peng itu jatuh ke tanah di depan kelinci putih besar itu. "Hai, aku Little Seven," kata Seven Leaves Divine Cloud dengan senyum patuh. "Saudaraku, siapa namamu?" Setelah menatapnya sejenak, mata merah rubi kelinci putih besar itu langsung menyala. Kemudian menerjang dan menggigit Seven Leaves Divine Cloud. "Dewa yang baik," seru Seven Leaves Divine Cloud saat itu dengan panik berbalik untuk melarikan diri. Namun, kelinci putih besar itu terlalu cepat. Dengan suara keras, ia menggigit bagian bawah rusa kecil yang telah diubah oleh Seven Leaves Divine Cloud. "Oh!" The Seven Leaves Divine Cloud mengangkat kepala rusa dan mati-matian mencoba membebaskan diri. Ia berlari ke depan, namun ada luka menganga di bagian bawahnya. Jus obat muncrat ke udara, dan dengan cepat disedot oleh kelinci putih besar itu. Tidak ada setetes pun yang terbuang percuma. "Sialan, selamatkan aku!" teriak Seven Leaves Divine Cloud saat itu dengan panik berlari ke arah Ling Han. "Aku tidak lagi bermain dengan kelinci itu. Ini sama sekali bukan kasus menjual Asteris S saya. Faktanya, Asteris S saya telah digigit." Namun, kelinci putih besar tidak mau mengampuni mangsanya, dan dengan cepat mengejar Seven Leaves Divine Cloud. Ling Han segera menyerang. Bagaimanapun, dia secara alami tidak akan membiarkan kelinci putih besar menelan obat surgawinya. Tinjunya melesat ke depan, dan 9 api langitnya berubah menjadi cambuk panjang yang menghancurkan kelinci putih besar itu. Kelinci putih besar tidak tertarik berkelahi sebelumnya. Setelah dikejar oleh anjing hitam besar begitu lama, anjing itu masih dengan cepat memuntahkannya kembali setelah menelannya. Kali ini, bagaimanapun, itu dipenuhi dengan semangat juang. Ini dengan marah membuka mulut raksasa seperti lubang hitam. Namun, tepat setelah menggigit, ia segera melepaskan cengkeramannya lagi. Ini karena 9 surga api terlalu menakutkan. Untungnya, toati mulutnya hanyalah kekuatan mistik, dan bukan tubuh aslinya. Kalau tidak, itu akan gosong. Meski begitu, luka yang dideritanya masih cukup parah. Bagaimanapun, itu adalah api 9 surga. "Bocah, Asteris S saya telah dimakan." 7 awan surgawi kehidupan meratap kesakitan. Meskipun bisa menumbuhkan kembali bagian tubuhnya yang rusak, setiap bagian tubuhnya memiliki sebagian sari obat. Dengan kata lain, kehilangan sebagian tubuhnya sama dengan kehilangan sebagian esensinya. Ling Han juga sangat tidak senang. Ini adalah kerugian di atas kerugian. Dia melemparkan 7 awan surgawi kehidupan kembali ke menara hitam sebelum mengarahkan pandangannya ke arah kelinci. Ada permusuhan besar di antara mereka sekarang, jadi dia pasti harus menangkap obat surgawi ini. Obat surgawi ini pasti mengalami beberapa transformasi yang aneh, kata anjing hitam besar itu dengan kepastian mutlak. Secara teoritis, obat surgawi hanya dapat berisi 1 regulasi. Namun, lingkungan di sini terlalu keras dan kompleks. Karena itu menyebabkan obat surgawi ini mengalami semacam transformasi misterius. Faktanya, obat surgawi ini jelas merupakan tiran di antara obat surgawi.
Ia ingin menelan obat-obatan surgawi lainnya untuk berkembang pesat. Seolah membuktikan maksud anjing hitam besar itu, tiba-tiba gumpalan besar mulai muncul di tubuh kelinci. Mereka seperti tikus yang berlari cepat, dan dengan raungan yang keras, kepala kelinci itu langsung berubah menjadi kepala serigala. Setelah menyerap sedikit esensi dari Seven Leaves Divine Cloud, itu benar-benar memperoleh kemampuan transformasi Seven Leaves Divine Cloud. Anjing hitam besar itu berseru. Matanya berbinar, dan dia berteriak, "Kelinci, ubah menjadi kepala anjing untukku." Ling Han tidak bisa menahan tawa, dan berkata, "Anjing dan serigala sangat mirip." Potong kelonggaran kelinci. Kesal, mereka sangat berbeda. Bahkan 10.000 serigala berharga kurang dari sehelai rambut kakek anjing, kata anjing hitam besar itu dengan jijik. Kelinci berkepala serigala memasang ekspresi dingin saat menatap Ling Han, dan secara mengejutkan ada sedikit kebrutalan mirip manusia dalam ekspresinya. Namun, itu dengan tegas berbalik dan terpental ke kejauhan. Ia tahu bahwa Ling Han tidak penurut, dan obat-obatan surgawi juga tidak terampil dalam pertempuran. Jika bukan karena transformasi aneh yang telah dialaminya, ia hanya bisa melarikan diri jika bertemu dengan pembudidaya manapun. Sekarang, bagaimanapun, itu bisa terlibat dalam beberapa pertukaran dengan Ling Han. Ini sungguh luar biasa. Ini kecerdasan yang dikembangkan, jadi tidak akan mudah untuk ditangkap. Ling Han berkata dengan kecewa. Dia tidak mengejar pengobatan surgawi lagi, karena melakukannya hanya akan membuang-buang waktu dan tenaga. Dia memutuskan untuk menangkap obat surgawi setelah dia menjadi lebih kuat. Mereka terus berjalan menuju kedalaman dataran. Setelah 5 hari atau lebih, sebuah desa kecil tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Namun, desa ini ditinggalkan dan rusak, dan hanya reruntuhan yang tersisa di tempatnya. Sebuah pohon putih keriput berdiri di desa ini, dan itu tampak sangat aneh dan tidak pada tempatnya. "Bocah, apa kau sudah menyadarinya? Itu adalah pohon iblis putih." Anjing hitam besar itu tiba-tiba berseru. Meskipun pohon iblis putih tidak memiliki umur yang panjang, dan meskipun mereka tidak berguna saat masih hidup, mereka dapat menyerap semua jenis aura kekerasan dan kekacauan setelah mereka mati. Dengan melakukan itu, mereka dapat menumbuhkan jantung pohon iblis. Hati pohon ini dapat meningkatkan gairah es asteris X pria, sialan. Bersambung ke chapter 1801. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.